pemerintah mengkhawatirkan kepercayaan investor usai anjloknya IHSG dan mundurnya sejumlah pejabat sektor keuangan RI pekan lalu. Meski demikian, negara telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi efek buruk peristiwa tersebut. Presiden Prabowo mengatakan jika pemerintah akan berdiri teguh untuk mendorong pengelolaan pasar keuangan. Dirinya juga berkomitmen mendukung perbaikan dan pengembangan pasar modal Indonesia. Lalu, apakah janji-janji ini akan meredam kegelisahan para investor? Bagaimana peta kekuatan pasar modal RI saat ini? Ikuti diskusinya bersama ekonom senior Indef, Tauhid Ahmad. Beralih ke berita daerah, Detik Sore akan melihat dari dekat bagaimana pohon randu alas raksasa berusia ratusan tahun yang menjadi ikon desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang akhirnya ditebang. Penebangan ini berdasarkan salah satu rekomendasi Fakultas Kehutanan UGM dalam rangka menjaga keselamatan warga. Ada apa di balik penebangan pohon tua ini? Simak laporan langsung jurnalis Detik Jateng selengkapnya. Jelang petang nanti, Detik Sore akan membuka rahasia sejarah yang tergurat di sebuah goa di Sulawesi Selatan. Menurut BRIN, lukisan pada dinding goa tersebut menggambarkan 3 figur menyerupai manusia sedang berinteraksi dengan seekor babi hutan. Lukisan itu diprediksi berusia sekitar 51.000 tahun. Apa misteri yang bisa diungkap dalam lukisan purba tersebut? Ikuti kisahnya bersama Ketua Tim Peneliti sekaligus ahli seni cadas BRIN, Adi Agus Oktaviana dalam Sunset Talk. Ikuti terus informasi terbaru dan bermutu dari Detik Sore. Jangan lupa follow sosial media kita @detiksore. Detik Sore nggak cuma hore-hore. Gue ngikutin kayak Evelyn deh. Gue gak bisa jawab. Gue ngikutin beatnya. Selamat sore Detikers semuanya. Kalau ada Genji itu segini. Oke. Biar slay ya. Detikers. Kembali lagi di Detik Sore bersama Edo dan Evelyn Ong. Gak berasa udah di hari kedua ya di bulan Februari. Betul. Ya ini tahun 2026 berjalan begitu cepat. Alias akhirnya berakhir juga tuh di Apa? Januari. Ya kan, orang-orang berasanya kayak Januari itu ada 57 hari ya. Nggak kelar-kelar. Akhirnya hari ini kita merasakan nulis tanggal tuh Februari. Februari. Dan yang pastinya di bulan Februari ini tuh ada 2 hal yang ditunggu-tunggu ya. Memasuki bulan suci Ramadan. Oh iya Dan betul. satu lagi Imlek. Ada lagi tahu? Apa lagi? Valentine's Day. Oh iya. Kalau Coklatnya cuy. kalau Valentine gue gak terlalu selebrasi ya. Soalnya bagi gue tiap hari is Valentine. Cie. Tiap hari adalah hari untuk menebar kasih sayang. Iya dong. Kenapa harus di tanggal 14 Februari doang? Tapi yang paling unik ya. Imlek itu kan setahu aku jatuhnya di tanggal 17 ya. Betul. Jadi kita imlekan dulu, makan-makan dulu. Puas kan, besoknya langsung masuk iya puasa. bener, puasa Ya nggak? tanggal 18 soalnya ya. Iya. Jadi Iya, bener. kebayang gak kalau puasa dulu baru imlek? Waduh, nahan. Kurang nendang imleknya Iya, ya. bener, Nggak bisa makan bener. kue keranjang ntar. Oh iya, lu demennya kue keranjang ya? Kue keranjang sama lontong apa tuh? Cap gome. Cap gome. Tuh, soalnya mirip-mirip lontong Medan tuh cap gome. Suka gua. Enak sih, sebenarnya lontong cap gome tuh ada juga, gue kurang gitu paham. Cuman sebenarnya dimakannya pada bulan cap gome, agak beda lagi sih. Oh iya. Sebenarnya Bukan agak beda. di Imlek. Tapi juga biasanya orang nyajiin juga tapi nggak signature gitu ya. nggak signature sih Lebih sebenarnya. signaturenya di bulan cap gome Cap itu. gome itu. Oh, cap Jadi gomenya tuh, kapan? Nanya ke gua lagi lu, Dok. Emang, tadi kan gue udah bilang gue kurang gitu paham. Saya kan cuma packaging doang ya. Jadi kurang gitu paham. Namanya dia doang ada ongnya Detikers. Namanya doang. Tapi aslinya Indonesia Raya ya. Indonesia Raya dong. Indonesia Raya dong. Jadi hari ini kita mau ngebahas apa aja nih, Dok? Banyak sekali hari ini kejadian-kejadian yang penuh dengan drama. Mulai dari Jakarta yang masih hujan ya sejak pagi. Terus Gue curiga juga, dia ngomongin drama tuh maksudnya dia tuh lagi curhat sih si Edo. Karena sebelum mulai itu tadi dia curhat. Banyak sekali drama di kehidupanku. Jadi solusinya gimana? Iya, jadi karena pagi ini tuh kita mendapati presiden kita cukup berpidato dengan nada dengan cukup tinggi. Makanya kayak, drama apa lagi nih? Atau kayak berita apa lagi nih? Ternyata presiden tuh lagi rakornas kan. Bareng sama kepala daerah dari Sabang sampai Merauke itu di Sentul. Nah pas arahannya Pak Presiden ini mengungkapkan sejumlah hal lah. Banyak sekali topik-topik yang dibahas. Dan pidatonya juga cukup panjang. Dan nada beliau itu cukup tinggi ketika menyampaikan pidatonya. Mulai dari Perang Dunia juga dibahas sama beliau.
Perang Dunia, terus ngomong soal apa lagi ya? Ini ancaman gitu kepada direksi-direksi BUMN yang korupsi gitu juga dikasih tahu sama beliau. Jadi kayak cukup intens lah kondisi Rakornas pemerintah pusat daerah yang ada di Sentul tadi pagi, Detikers. Kalau kita runut kejadiannya, jadi ini ada beberapa hal yang dibahas sebenarnya ketika Rakornas ini ya, mulai dari Jadi tadi pertemuan. pagi juga pertemuannya Pak Prabowo itu di rumahnya ya sekitar 5 jam itu yang dibahas ada isu strategis dalam dan luar negeri. Betul. Dan disebutkan juga pertemuan itu untuk kepentingan negara bukan pertemuan oposisi. Ya. Terus gimana, ada apa lagi Bang Edo? Itu terjadi sebelum Rakornas yang artinya lebih dulu ya terjadinya di rumah beliau. Jadi beliau bertemu katanya dengan Abraham Samad. Abraham Samad ini kan mantan ketua KPK, Detikers, yang juga pastinya Detikers ingat bagaimana sepak terjang beliau, dan Abraham Samad nih bertemu sama Presiden Prabowo dengan sejumlah tokoh di Jalan Kertanegara, rumah pribadi Pak Prabowo, dan di sana pertemuannya berlangsung 5 jam. Ada beberapa diskusi yang disampaikan di sini, termasuk ada beberapa hal yang dibahas terkait pertemuan yang dilangsungkan sama Presiden di Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum di Davos di Swiss. Kemudian diminta juga pandangan dari Pak Samad ini soal bagaimana caranya meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Jadi biar orang-orang tuh lebih aware gitu bahwa korupsi itu kayak gimana sih, bagaimana cara kita untuk menyikapi korupsi ini. Nah itu diukur juga dari indeks persepsi korupsi. Terus juga ada 4 hal yang diperhatikan harusnya menurut UNCAC. Ini masih dari kata Abraham Samad, adalah diantaranya foreign bribery, penyuapan pejabat negeri asing, trading influence, perdagangan pengaruh, elite enrichment, peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara, dan juga commercial bribery, suap sektor swasta. Banyak lagi yang dibahas, termasuk juga menyampaikan alasan Indonesia masuk Board of Peace juga disampaikan sama Prabowo Subianto bersama dengan Abraham Samad. Ini salah satu topik yang juga banyak sekali dibahas saat ini di sosial media ya. Detikers, soal keputusan Indonesia masuk Board of Peace dan bagaimana kaitannya kita memberikan iuran sebesar 1 miliar US dollar ke sana. Benar, dan di situ juga Presiden Prabowo mengungkapkan prediksi jika Perang Dunia Ketiga pecah. Prabowo menyebutkan Indonesia akan terdampak meski tidak ikut berperang. Ini lumayan ya, kita jadi ikutan was-was juga ya. Amin. Amit-amit, jangan sampai ya. Dan Prabowo menyebutkan ada kemungkinan dunia dilanda nuklir winter yang menutupi matahari jika perang nuklir meletus. Satu nuklir aja udah bikin takut, gimana kalau That ini sounds perang very nuklir terrible. kan? Lo nonton Oppenheimer gak? Enggak, gue gak nonton. Jadi kan itu peristiwa bom atom kan, nuklir kan, yang diledakkan ke Hiroshima dan Nagasaki yang digagas sama si Oppenheimer ini. Kemudian itu tuh bikin dunia pokoknya sangat kelam lah gitu, karena letusannya itu kemana-mana dan akhirnya dampaknya ke seluruh dunia juga. Udah pasti. Kalau sampai ini terjadi ada nuklir winter ini, aduh gue takut banget dengar istilahnya. Dan sampai kejadian, obviously kita akan kena seperti yang disampaikan sama Pak Prabowo gitu. Dan makanya kayak mari kita ketuk meja kita 3 kali bareng-bareng. Tuk tuk tuk. Biar gak kejadian. Karena it's very awful gitu. Benar, karena dari kemungkinan dunia dilanda nuklir winter itu bisa menutupi matahari tuh, Iya. Edo, jika perang nuklir meletus. Jadi Prabowo juga menyebutkan prediksi ini sedang dibicarakan oleh dunia dan Indonesia bisa terdampak jika perang dunia ketiga terjadi. Dan dia juga menegaskan dirinya tengah meneruskan garis politik luar negeri warisan pendiri bangsa. Dan Prabowo menegaskan Indonesia menjalankan politik bebas, aktif namun non-blok. Menurut Prabowo juga mengatakan banyak negara luar yang takjub dengan kondisi sosial Indonesia. Ini kita patut bangga nih, Edo. Gimana Bangsa tuh? asing itu, orang-orang di luar sana tuh menganggap Indonesia itu sulit nih untuk menjadi negara yang satu karena kita banyak sekali berbagai macam suku, Betul. agama, culture berbeda. Benar. Tetapi Prabowo mengatakan negara lain kerap menyebut Indonesia sebagai an impossible nation. Wow. Ya pastinya dong, dasarnya apa? Bineka Tunggal Ika. Betul. Jadi- Kalau di negara lain soalnya kejadiannya kalau misalnya beda-beda gitu banyak pertikaian biasanya. Perbedaan pendapat Berbeda juga. pendapat segala macam, tapi kita dengan berbagai macam bahasa, suku, ras, agama
masih bisa tetap damai itu, that's a very rare lah untuk it's quite rare untuk ditemukan di negara lain berdasarkan opininya Pak Prabowo gitu. Bener. Jadi kalau dianggapnya di luar negeri itu berbagai macam suku, agama dan yang lain itu suatu kelemahan, tetapi itu adalah kekuatan kita. Iya. Oke doh. Gue setuju kalau itu. Yaudah nanti lu boleh mampir ke rumah gue pas Imlek. Kenapa? Nggak napa-napa. Oh, gue dapet angpau dong. Gue kan belum berkeluarga soalnya. Boleh. Kayak gitu dapat nggak? Bagi. Karena yang namanya kita bagi angpau artinya aku membagikan rezeki dan aku yakin nanti akan diberikan ada baliknya lagi. Bener. True. Dan gak harus nunggu angpau juga ya. Maksudnya gak harus nunggu momen Imlek juga untuk melakukan hal itu gitu. Oh jadi lu maksudnya minta transfer sekarang nih? Iya itu termasuk. Tapi konteksnya adalah kalau lo mau nolong orang lain jangan berharap hasilnya kayak apa. Biar nanti akan universe yang giving back. Bener, gitu ya. setuju. Harus ikhlas. Pokoknya gitu. harus ikhlas, jangan mikir, wah gue udah bantuin nih besok gue dapet apa. Jangan dong, itu namanya gak ikhlas. Biarkan semesta yang berbicara kepada Anda. Nah itu dia, biar semesta yang berbicara ya. Tapi gue takut kalau semesta sampai berbicara soal Perang Dunia Ketiga ini. Karena ini kayaknya juga baru nih diomongin sama Pak Prabowo soal Perang Dunia Ketiga. Soal bagaimana matahari itu tertutupi jadinya. Lo kebayang gak kalau Gelap sampai. terus-terusan. Nah gelap terus tanaman-tanaman kan gak dapat matahari. Jadinya kan Krisis pangan. produksi kita iya jadinya shortage jadinya. Dan akhirnya krisis pangan. Krisis pangan siapa yang akan menyediakan suplai pangan itu akhirnya? Makanya Wah kan. bisa gontok-gontokan sih keberebutan pangan itu. Nah gimana tuh yang si David Beckham katanya lagi bercocok tanam, kan lagi tren tuh. Iya bener, keren ya beliau ya. Walaupun dengan banyak David Beckham drama-drama lo di bilang keluarganya. keren, petani kita Iya juga lah. Tapi kan David Beckham dengan segala macam privilege-nya dia masih melakukan hal seperti itu tuh keren menurut gue. keren, benar setuju. Kebayang gak sih seorang David Beckham dan Victoria Beckham yang sangat post spice ya nyebutnya kan. Betul. Very stylish tiba-tiba bercocok tanam. Bercocok Gue tanam. kebayang gak sih bajunya pakai baju apa? Pakai topi cuping itu gak? Dia kan ini juga beekeeper. Jadi dia beternak madu juga dari sarang lebah. Oh. Itu ada dokumentasinya tuh di Netflix. Dan gue ngeliat kayak, wih gila, telaten nih Itu orang. unik banget sih. Iya. Jadi benar-benar belajar tuh soal si pangan itu. Jadi dia membentuk ekosistem di rumahnya, nggak sekedar cuma foto-foto atau nanam doang. Beneran dia pelajari tuh ekosistemnya. Jadi pengen, tapi kalau mataharinya gak ada gimana nih? Jangan sampai dong. Makanya jangan sampai Perang Dunia Ketiga ini kejadian ya. Duh, jangan dong. Amin, amin. Justru yang juga kita pengen update gitu soal yang jangan sampai kejadian adalah soal market kita yang kemarin crash. Anjlok Selama banget ya, Dok. 2 hari berturut-turut, kemudian sempat bounce back, kemudian hari ini anjlok lagi. Kenapa tuh, Dok? Duh. Kok jadi Dok? Nanti itu akan kita bahas untuk lebih lengkapnya. Tapi kalau soal kenapanya ya sedikit banyak karena ada pengaruh dari pengumuman dari MSCI, Morgan Stanley Capital Index, yang akhirnya membuat para investor asing tuh bawa kabur balik duitnya ke negara lain atau ke instrumen lain gitu. Intinya meninggalkan pasar modal Indonesia yang akhirnya berujung kepada koreksinya cukup dalam untuk indeks harga saham gabungan kita. Lo di timeline sosial media lo banyak gak teman-teman yang bilang kayak, aduh portofolio gue merah nih, udah minus sekian nih, udah habis berapa miliar nih. Ada kayak gitu. Gue malah ngeliatnya yang muncul terus adalah emas lagi anjlok juga. Oh gitu. Emas lagi naik lagi tahu. Kalau anjlok pun emas dia nggak terlalu Nggak dalam. bakal sampai ini kan, pasti Iya. turun dikit-dikit. Cuman kemarin kayaknya gue lihat emas lagi turun terburuk kemarin. Tapi kan turun-turun terburuknya segitu. Oh, Kalau bisa beli sekarang ya beli Tahu tetap beli. Betul. Hari Sabtu harga emas tuh turunnya lebih dari Rp250.000 dan itu quite rare kejadian karena biasanya turunnya pun kalau misalnya anjlok tuh 100.000 tuh udah paling gede gitu. Nah sekarang kemarin tuh akhir pekan 260.000 kan turunnya. Tapi hari ini harga emas naik lagi Detikers. Naiknya 167.000 emas Antam. Jadi The Tickers udah nggak usah tunggu-tunggu kapan turun. Seturun-turunnya nggak bakal turun dari setengah harga. Jadi kalau mau investasi langsung gas. Sekarang. Sekarang apa kata Bapak Edo nih? Betul. Kalau mau sekarang ya sekarang aja, nggak usah nunggu-nunggu. Nggak usah tebak-tebak harga lah. Iya, Nggak usah FOMO-FOMOan. karena kan tujuannya jangka panjang. Betul sekali, Kalau terbaik. jangka pendek ya pantesan aja dipikirin terus kan. Iya. Naik turun. Nyolong aja kalau jangka pendek. Jangan dong ya.
ya. Ngeri Don't ya, try that kenapa at jadi home. nyolong? Ini juga di komentari sebenarnya sama Pak Prabowo, Evelyn, soal IHSG yang kembali anjlok ini. Jadi ini disampaikan sama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang bilang Prabowo itu marah ya gara-gara IHSG anjlok, ya kayak siapa yang nggak marah ngelihat capital marketnya begitu gitu. Dan pemerintah sekarang sudah turun tangan menangani masalah ini, sudah ada beberapa progres gitu ya untuk bisa follow up apa yang direkomendasikan sama MSCI. Tapi mudah-mudahan ini benar-benar dikerjakan secara serius supaya market kita bisa bounce back lagi, supaya orang-orang yang duitnya pada nyangkut ini bisa kembali melihat portofolionya hijau kembali, nggak stres gitu ya, nggak malah beralih ke yang lain-lain gitu, menyalurkan stresnya itu. Ya terlepas daripada investasi itu memang selalu ada risikonya, tapi ya mudah-mudahan harapan kita semua supaya market kita bisa bounce back, bisa bagus lagi. Jadi negara-negara lain juga pada percaya gitu mau nempatin dananya di pasar modal kita. Jadi portfolio lu gimana, Dok? Kalau gue nggak peduli mau naik apa turun, yang penting dia aman di sana. Aman di sana. Jadi Iya. lu diemin aja dulu lah ya. Diemin aja, karena kan kalau investasi itu kita memang harus duitnya duit dingin kan, yang memang tidak dipakai dalam waktu dekat gitu. Jadi kalau mau dia lagi turun pun ya udah nggak apa-apa, Diemin tenang aja. jangan panik. Tips dari Bapak Edo. Yang duitnya nggak seberapa ini ya, kalau duitnya miliaran mah panik juga pasti, kayak buset minus 25 miliar duit gua atau minus 5 miliar itu mah ada dikduknya ada juga tuh. Ya Berapa beda lama dong. nih gue bakal nungguin nih, bakal dia balik lagi pasti. I feel you guys. Tapi kalau yang minus 25 gue rasa mentalnya juga udah beda lagi. Karena duitnya lebih banyak mestinya ya. Nggak mungkin dia punya duit miliaran kayak gitu tapi duitnya Itu kan duit turun dinginnya gitu. dia. Hopefully yes ya. Karena banyak juga ternyata yang amblesnya miliaran tapi ya panik juga. Supaya enggak ya. Oke, ini ada update juga kondisi neraca dagang RI. Yap. Jadi neraca dagang RI surplus 68 bulan secara beruntun capai 2,51 miliar US dollar dan RI makin banyak import di 2025. Jadi good news. Dan ini naik 2,8% jadi 241,6 miliar US dollar. Jadi di Badan Pusat Statistik mencatat neraca dagang Indonesia pada Desember 2025 mengalami surplus dan neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus sebanyak selama 68 bulan berturut-turut sejak Mei 2020. Dan pada saat yang sama neraca perdagangan komoditas migas tercatat defisit 2,09 miliar US dollar dengan komoditi penyumbang defisit yaitu minyak mentah dan hasil minyak. Sedangkan neraca perdagangan pada Januari sampai Desember 2025 mencapai surplus 41,05 miliar US dollar dan surplus panjang Januari hingga Desember 2025 ditopang oleh surplus komoditi non migas ya ini sebanyak 60,75 US dollar sementara komoditi migas masih mengalami defisit 19,70 miliar US dollar dan impor Indonesia sepanjang 2025 atau dari Januari sampai Desember mengalami kenaikan 2,83%. Jumlah itu tercatat naik dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024. Dan Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS yaitu Ateng Hartono mengatakan nilai impor migas tercatat 32,77 miliar US dollar atau turun 9,67%. Sedangkan nilai impor non migas tercatat sebesar 209,09 miliar US dollar atau naik 5,11%. Impor barang modal yang naik cukup besar yaitu pada mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya, mesin peralatan mekanis dan bagiannya serta kendaraan dan bagiannya. Sedangkan impor bahan baku atau bahan penolong turun 0,83% dan begitu pula pada impor barang konsumsi yang mengalami penurunan 1,35%. Begitu. Makin banyak impor di tahun 2025. Menurut lo bagus nggak tuh? Kalau makin banyak impor kita. Bagusan ekspor bukan sih? Iya dong. Ekspor lebih bagus. Impor kan berarti yang dari luar masuk terus. Betul, Kita tidak mensejahterakan rakyat kita. betul. Tapi bisa jadi kalau impornya turun juga ada pelemahan di ekonomi dalam negeri. Karena berarti kita ngerem bahan baku impornya dong berarti. Ada shortage gitu di industri dalam negeri.
Tapi itu pertanyaan yang debatable, alias kayak belum tentu benar atau baik kalau misalnya impornya turun, atau belum tentu benar impornya naik gitu. Itu harus disesuaikan sama kondisi ekonomi saat itu juga. Anyway, satu berita lagi dari dunia entertainment yang tadi pagi diselenggarakan Grammy Awards 2025, di mana jagoan-jagoan gua menang semuanya. Evelyn Ong, do you have any Jagoan apa gue namanya, Bapak Edo. Dan favorite? kemarin udah menang sih dia. Menang dapat award juga. Keren loh jurnalis. Ini mah juga kalah jauh keren dari gua. Maksudnya yang ini lebih keren, yaitu Grammy Awards 2026. Ada beberapa kategori yang menarik untuk disimak karena berhasil menyabet gelar pertama atau Grammy pertamanya. Termasuk di antaranya adalah Best New Artist yang didapatkan oleh Olivia Dean. You listen to Olivia Dean? Yang mana tuh? Nah, Evelyn nih terakhir dengerin lagu juga dengerinnya Whitney Houston ya. Enggak, sebenarnya gue tuh sebenarnya anak radio. Jadi gue cuman ya udah setel aja apa aja yang random aja. Tapi lo nggak ingat penyanyinya tuh Kadang kan siapa? mereka kan juga gak nyebutin nama penyanyi sama judul lagu. Oh iya. Ngerti kan? Betul. Jadi nggak selalu nyebutin. jarang. Nah. Jadi gue cuman kayak nyetel apapun secara random aja. Coba lagu yang paling sering lo dengar beberapa saat ini kayak pas nyetel radio atau pas di daftar dengar Jujur lo? ya, lu nanya pas lagi pas banget. Gue selama ini gak pernah nyetel Spotify atau apapun ya. Jadi gue suka random aja dari radio. Oke. Kalau ditanya radio apa, random juga suka-suka hati gue. Tapi sebenarnya nih kayak beberapa minggu lalu tuh teman gue tuh lagi posting story, lagi sepedaan, pakai lagunya Five yang Keep On Moving. Lagu jadul tahun 90 atau 2000. Five? No way. Boyband zaman dulu. Oke, ya paham. Nah zaman dulu gue juga suka itu boyband. Oke. Terus pas gue dengerin liriknya, gue suka sih. Keep on moving. Iya. Oh. Lu jangan suruh gue nyanyi, gue gak bisa nyanyi. Nah terus akhirnya karena gue suka itu jadi 2 hari ini. Terus tadi pagi gue habis berenang kayak seger aja, semangat. Terus gue dengerin lagu itu kayak pas banget. Dan Iya. kemarin kan gue habis posting, gue habis lari gitu kan. Gue pakai lagu itu. Itu lagunya ngebeat ya? Iya ngebeat. Oh, I Kayaknya see. bikin semangat hati. Iya ya. Five, Keep on Moving. Yes. You should listen to another song which is won by this new artist named Olivia Dean. Olivia Dean judul lagunya Man I Need, coba. Nah itu bisa jadi playlist, masukin playlist lo. Man I Need. Iya di sepeda ya, bersepeda ya nanti Iya, ya. yes. Ya, dimasukin ya sekarang dari Selalu tahu ya kalau gue sepeda, gue juga gak pakai playlist, random aja. Tapi lo dengerin lagu kan pas lagi sepeda gitu? Sekarang atau udah enggak. Sekarang udah Oh enggak. jadi Dulu iya. ambience aja? Iya mendengarkan ambience sekitar. Kalau ditanya, Gue gak bisa lagi kayak gitu. Olahraga tuh gak dengerin lagu tuh kayak mending gue pulang. bukan gitu. Kenapa? Karena kan gue one day bakal ikutan race triathlon itu kan. Itu di sepeda renang lari yang jauh-jauh itu gak akan boleh menggunakan gitu. music device. Jadi gitu. makanya gue membiasakan diri untuk tidak I mendengarkan see. musik karena itu dilarang. I Karena just knew it. Ya, Kalau it's nggak okay. boleh dengerin music device di perlombaan itu. nggak apa-apa kan Anda bukan triathlon. Iya Gua deh, juga yang baru tahu. triathlon. Gue juga baru tahu kok itu kenapa Iya katanya deh. dibilangnya mengganggu ya gitu. Jadi Tapi beberapa, gue mau kasih tahu dikit lagi soal pemenang dari Grammy Awards yang beberapa yang penghargaan besarnya gitu ya. Best Album of the Year dimenangkan sama Bad Bunny, kemudian juga Best Rap Album dimenangkan sama Kendrick Lamar, untuk Song of the Year dimenangin sama Wildflower dari Billie Eilish. Itu aja. Sama Record of the Year-nya tadi siapa ya? Lupa deh. Pokoknya selamat untuk semua pemenang Grammy Awards 2026. Jagoan-jagoan kalian menang. Rayakanlah. Kita break dulu, Evelyn. Boleh. Habis ini kita mau cap gomehan dulu. Belum dong ya. masih lanjut. Cap gomehannya nanti habis Imlek. Habis ini kita mau ke Berita Nusantara. Kita mau ke Borobudur, alias ke Jawa Tengah, Magelang, karena di sana ada pohon yang usianya udah di atas 250 tahun tapi harus ditebang. Kenapa? Bukankah itu adalah pohon yang Keramat, bukan penuh keramat sih. dengan Penuh history, dengan history, ya betul penuh sekali. makna. Makanya tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore-hore. Detik Sore. Gak cuma
Hore-hore. Yoi, kita ke NTMC Polri dulu. Ada Brigadir Eklesia yang akan kembali hadir buat menyampaikan informasi lalu lintas sama kita. Selamat sore Brigadir Eklesia. Bribtu Eklesia, sorry. Eklesia. Wait a second, karena Bribtu Eklesia lagi benerin koneksinya. Mungkin di luar lagi hujan kali, Dok. Tadi lo kesini hujan gak? Macet habis nggak? hujan. Enggak, agak macet tapi di area luar sudah ada Brigadir Eklesia. Ini dia masih dengan suasana yang bisa kita dengar sampai ke angin-angin. Iya, anginnya kenceng sih. Dari ban sepeda Rambutnya motornya. terbang-terbang. Tapi ini sebenarnya sudah pernah kejadian, Evelyn, dan kita request next begini lagi aja. Thank you for the affirmation ya, Bribtu Eklesia. Kali ini Bribtu Eklesia akan melaporkan dari mana nih? Di kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. kawasan yang dari. Mari kita Mari, langsung silakan. dengarkan laporan dari Bribtu Eklesia. Baik, terima kasih Edo dan Evelyn. Selamat sore Detikers, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan. Dapat Detikers lihat di layar kaca Detikers bahwa situasi arus lalu lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai, yakni dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi, Pancoran ataupun ke Kuningan pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berhati-hati dan mengantisipasi banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk perkantoran di kawasan ini. Dan untuk situasi arus lalu lintas di tol dalam kota juga tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pengguna jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antrian kendaraan jelang gerbang tol. Dan bagi pengendara yang melintasi kawasan ini, kami himbau untuk tidak menggunakan lajur basis sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan tentu saja perlu kami ingatkan kembali bahwa di sepanjang kawasan MT Haryono, Jakarta Selatan merupakan kawasan pengawasan kamera tilang elektronik untuk pembatasan lalu lintas ganjil genap. Untuk itu diharapkan kepada seluruh pengendara dapat menyesuaikan dengan aturan yang berlaku demi ketertiban berlalu lintas. Dan tentu saja tidak lupa kami mengingatkan kepada Detikers bahwa untuk tetap selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1569 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali kepada Edo dan juga Evelyn. Silakan. Terima kasih banyak Bribtu Eklesia. Sepertinya kondisi udara di sana cukup kencang ya anginnya ya. Apakah ada tanda-tanda akan hujan Bribtu Eklesia? Iya. Oh, mau hujan. Saat ini mendung tapi tidak tahu hujan atau tidak ya. Oh iya, mendung ya. Baiklah kalau begitu. Terima kasih sekali lagi laporannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih. Tuh, Gimana? kayaknya sih ntar kita kelar siaran hujan nih. Hujan. Kenapa? Karena memang cuacanya lagi begitu. Iya, Hujan terus lagi tiap hari. mendung-mendung kelabu gitu. Makanya harus kayak jaga kesehatan juga, Detikers. Ini pasti di luar sana banyak yang batuk, pilek. Lu ya lagi ya? Iya, gue. Tapi gue udah mau sembuh. Oh alhamdulillah Kenapa? Kok kalau langsung gitu. gitu sih ngeliat gue? Gak apa-apa, gue Ngeliat. kalau maksudnya kalau lagi daya tahan tubuh berkurang tuh banyak minum vitamin I, gue mau bilang gitu. Karena sekarang kan ada ancaman lagi namanya virus Nipah. Oh iya, itu lagi viral banget tuh. Iya, Udah masuk ke Indonesia. belum. Jangan deh. Hopefully no ya, jangan sampai. Ya itu lagi viral banget sih. Benar, jaga Pokoknya- kesehatan pokoknya. Jaga kesehatan. Gue sih berasa kalau dengan adanya matahari gue berasa tambah sehat. Iya betul, Bener. setidaknya kita harus menunjukkan. Tapi kalau ada matahari nggak ada pohon, sama aja bohong juga kan? Iya, tadi kita lagi mau ngomongin pohon loh. Betul. Pohon tua yang berada di mana, Edo? Di Magelang mestinya ya, karena lokasinya adalah di Borobudur. Jadi ini namanya pohon randu Detikers. Pohon randu ini sudah berusia 250 tahun. Lokasinya ada di kawasan Borobudur dan diputuskan untuk ditebang pada akhirnya. Mungkin kalau misalnya kita dengar headline-nya tuh lumayan risih ya, karena kayak loh kenapa ditebang pohon Yes. raksasa yang punya nilai sejarah Udah cukup berusia ratusan tahun tinggi pula. ini, betul. Makanya kita harus cari tahu ya. Nah, untuk itu sudah ada Mas Eko Susanto dari Detik Jateng. Selamat sore, Mas Eko. Halo, Mas Eko?
Pak Eko? Atau Bang Eko? Atau Mas Eko Susanto. Mas Eko Susanto, selamat sore. Tunjukkan pesonamu. Widih, sinyalnya Sepertinya mungkin ya. kehalang karena cuaca sama kurang baik ya. Gergaji buat motong pohonnya tuh kehalang. Soalnya kan 250 tahun kebayang gak sih segede apa itu, Dok? Asli. Susah itu. Ego tuh kebayangnya adalah pohon sequoia di Australia. Itu kan jadi sebuah tempat yang keramat dan cuma gara-gara satu pohon ini seluruh dunia tuh wisatawan datang ke sana gitu. Bukankah pohon randu ini berpotensi sebagai destinasi yang sama juga seperti sequoia di Australia gitu. Makanya gue kayak, aduh sayang banget kok sampai ditebang gitu. Ini adalah sesuatu yang sangat disayangkan. Pastinya kita juga pengen tahu ya, apa sih pertimbangannya sehingga pohon bersejarah ini yang berusia ratusan tahun ini sampai mau ditebang. Dan kita masih menunggu Mas Eko Susanto dari Detik Jateng. Kita pastinya pengen tahu apakah pohon itu sudah ditebang habis dan mungkin nantinya setelah itu pohonnya tuh mau diapain ya? Betul. Mau dijadiin furniture kah? I'm quite interest. Sequoia National Park tuh di California cuy, di Nevada, bukan di Australia. Australia. My bad, sorry. Atau kayaknya ada another Sequoia National Park deh di Australia. Ntar ya. Nggak ada ternyata, salah Tidak gua. ada. My bad. Pokoknya ada itu Sequoia. Itu salah satu destinasi yang masuk dalam wishlist gua. Tapi sebelum kita lebih lanjut bahas sama Mas Eko gitu ya, kita mau cari tahu dulu sebenarnya ini kenapa sih pohon raksasa berusia 250 tahun ini harus sampai ditebang gitu. Kalau dilihat dari rilisan beritanya Detik Jateng, itu sampai sudah diputuskan lewat pertemuan di Balai Ekonomi Desa. Jadi sampai dirapatin untuk pohon ini bisa ditebang gitu. Dan katanya mau dijadiin monumen juga. Kayak apa tuh? Dan itu pohon sequoia itu benar ada di California, Ya Amerika kan? Serikat. Itu salah gua. Ya. Kalau Ini- sequoia di California, kalau pohon randu ini gimana? Pohon randu. Yang mau ditebang ini di Desa Tuksongo di Magelang, Jawa Tuksongo, Tengah. Borobudur ya. Betul sekali. Jangan sampai salah ya Detikers ya. Borobudur itu letaknya di Magelang, bukan Magelang, di Yogyakarta. Yogyakarta. Jadi Detikers ini udah sampai digelar rapatnya tuh level pemerintah kabupaten loh. Pemerintah Kabupaten Magelang yang menggelar pertemuan untuk menindaklanjuti hasil kajian dari Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Soal si pohon randu ini. Katanya sih pohon randu ini yang lokasinya di pinggir jalan ini cukup membahayakan kalau misalnya tetap dijaga eksistensinya. That's why sepertinya keputusan terbaiknya adalah menebangnya. Walaupun kita juga penasaran kayak seberapa riskan sih pohon ini sampai harus ditebang gitu. Apakah tidak ada cara lain supaya dia tetap bisa berdiri di sana, supaya bisa jadi teman saksi hidup dari sejarah-sejarah yang sudah terlewati gitu. Makanya kita ada Dok, sedihnya di ini situ. pohon kan udah berusia lebih dari 200 tahun ya. Betul. Itu pohon udah lihat apa aja. 200 tahun ya Indonesia ya. Bahkan dia udah dari zaman Saksi bisu. VOC tuh dia udah ada tuh dia. Kalau dia bisa ngomong, Berarti dia zaman si Pitung tuh udah masih ada dia. Siapa Jadi- lagi? 200 tahun ya? banyak sih. Dan Banyak. yang aku denger sih kenapa dia ditebang karena katanya pohonnya tuh udah mulai mati, udah mengering. Jadi khawatirnya tuh kayak membahayakan. Kebayang gak sih pohon segede gitu? Iya. Oh pohonnya udah Kalau tiba- mati. Yang aku denger sih. Nah, makanya kita mau make sure juga sih sama Mas Eko. Iya. Kalau pohonnya udah mati mah ya apa boleh buat ya. Tapi kalau masih hidup maksud gua harusnya ada penyesuaian atau adjustment supaya pohonnya itu bisa tetap berdiri tegak gitu di situ. Tapi kalau udah mati ya mau apa boleh buat. Walaupun kita masih harus tetap dengar ceritanya langsung ya dari Mas Eko ya soal penebangan ini. Rencananya katanya hari ini soalnya penebangannya akan dilakukan. Dan sepertinya Mas Eko terhalang sama sinyal dari ranting-ranting pohon yang tertebang di sana ya.
Oke, ya udah kita beralih dulu kali ya. Em, Kemana kita beralih? kita mau ngomongin gimana kalau tadi kan udah ngomongin Grammy Awards ya, udah ngomongin musik-musik ya. Kita ini di Jakarta lagi mau ada konser musik My Chemical Romance. My Chemical Itu Romance. angkatan kita gak sih? Iya. Angkatan lo enggak kayaknya deh. Lo Enggak, lebih aku ke sempet Metallica gak sih? Atau Itu mah Dream Mas Theater? Lansa. Lu gak lihat tuh bajunya tuh Metallica? Oh iya tadi Metallica ya. Iya bener. Aduh. Oh katanya, iya memang konsernya ini kan sebentar lagi ya. Kalau buat yang di Jakarta emang agak masih lama, masih November. Tapi kalau di luar negeri alias di tetangga-tetangga kita nih di Malaysia, Singapura dan sebagainya. Itu kan udah mau dimulai sebentar lagi. Ya justru kalau di Jakarta itu semakin jauh semakin baik. Kenapa Edo? Karena Kenapa? kita harus menabung. Oh iya betul. Kita harus nabung. Tapi kan tiketnya udah dijual. Ya, Udah rilis. Ya bisa aja Yang dong. beli tuh calo-calo. Kita mahal, tapi enggak sih. Katanya kan kalau dibeli sama calo, abis itu kita tunggu aja sampai hari H. Biasanya harganya akan makin turun lagi. Nih, konsernya bertepatan dengan Hari Emo Internasional. Serius, kita punya Hari Emo Internasional. Emo International Call Day. Mungkin buat penggemar My Chemical Romance ya, The Tickers ini konsernya akan diselenggarakan di Jakarta International Stadium pada tanggal 22 November 2026. Terus harga tiketnya itu dimulai dari harga 1 jutaan hingga sekitar 3,2 juta 99 ribu. Dan sebagai catatan harganya juga belum termasuk pajak dan biaya lainnya. Dan ini mulai dijual pada tanggal 7 Februari 2026. Jadi don't worry, masih ada 5 hari untuk menabung. Masih ada 5 hari untuk lo diterima aplikasinya ke pinjaman online legal. Masih ada 5 hari, sehari 1 orang yang lo approach. Itu juga bisa kayak bro, apa kabar bro? Gak lama nih kan? Dok, apa kabar Dok? Udah lama kita gak ketemu Dok. Langsung aja ke intinya. Lo udah ngusap-ngusap paha tuh, Ini berarti ada yang gue main di sini, dipinjem. ini barcode gue di sini Dok. Iya biasanya sih gitu ya. Tapi jangan sampai kita tuh minjem buat hal-hal yang apa sih istilahnya nih leisure kayak gini Leisure gitu. dulu, ingat yang penting pondasinya dulu ya, kebutuhan utama dulu. Betul, kebetulan Jangan primer kebanyakan dulu. gaya, abis itu makan sulit. Kasih paham Kak If. Kalau orang kebanyakan gaya biasanya ujungnya adalah Pinjol. Lo kok gitu sih? Keseakan-akan kayak gue tua banget gitu kan. nggak biasanya kalau orang mendahulukan gaya hidup daripada kebutuhan primer tuh nggak Banyak baik gaya. selalu ujungnya. Jadi jangan sampai menjadi manusia yang seperti itu ya The Tickers. Ini adalah nasihat buat diri saya sendiri. Jadi sebenarnya The Tickers yang namanya old money itu mereka tuh tidak suka banyak berkomentar. Mereka tidak suka menggunakan brand-brand yang loud. Yang Oh, iya, semua betul. merek tuh ada di badan. Justru mereka suka yang silent. Iya betul. Old money fashion yang tidak terlihat kayak Rekening Edo nih saldo kan, ya. jaketnya gak ada brandnya kan, tiba-tiba 50 juta kan Oh, Dok. artisan. Kacamata harganya 30 juta gitu kan Dok. Nggak ada merek tapi artisan semuanya. Tapi dengan harga 3 juta nih, lu lebih prefer nonton My Chemical Romance Atau seharga beli emas. 3,299 ya, Cat 1 atau lu mendingan buat bayar bulanan fitness? Gue nggak sampai segitu sih buat bulanan fitness. 500.000 paling. 500.000. Iya. Ya mungkin bisa disisihkan uangnya untuk membeli pernak-pernik olahraganya kan, beli Pernak-pernik. bajunya. Gue olahraga easy banget. Easy banget, sepatunya gak easy. Sepatunya juga easy. Yang penting gerak Nutrisinya. aja. Yang penting gerak Yang aja. penting gerak aja. Iya. Nggak harusnya gimana-gimana. Tapi lu tipikal yang selalu nontonin konser-konser gini? Kalau gue favorit gue tonton. Kemarin gue nonton Linkin Park. Harganya segitu juga. Gue jabanin. Gimana? Bagus? Bagus banget. Suka banget di mana? gua. Di GBK waktu itu. Bukan di GBK-nya di mana sih? Ya kawasan GBK lah pokoknya. Oke, kan biasanya entah di GBK atau di JIS. Kadang-kadang Kalau kan ini di mana? JIS ya? kesananya di JIS. Oh, Kadang nggak kalau mau kalau JIS. iya, gue jujur kemarin Jauh di Bruno banget. Mars nonton di situ. Ih, Jalan males. kakinya jauh say.
Tapi Terus parkirnya lumayan. no offense ya buat teman-teman yang memilih untuk nonton di JIS atau di Ancol. Ya siapa tahu sekarang udah dibenerin. Gue ada pengalaman gak enak banget setiap konser di daerah situ. Jangan ngejatohin dong. Enggak ngejatuhin. Makanya gue bilang no offense. Cuma buat gue karena punya trauma, habis pulang dari sana tuh susah karena gue nggak bawa kendaraan. Jadi gue mengandalkan ojek online kan atau taksi online. Sementara konsernya selesai itu tengah malam bahkan dini hari. Kemudian juga kondisinya hujan. Jadi gue susah pulangnya. Jadi Terdampar lah lu di terlunta-lunta lah gue pokoknya. Nah gue nggak mau lagi mengalami hal serupa. Jadi kayak kalau konsernya nggak di sekitaran GBK dan sekitarnya gue skip dulu deh. Gue sih waktu itu ketolong, nebeng punya temen. Nah itu harusnya sih gue nebeng ya. Ada beberapa teman gue yang kelihatan cuma waktu itu susah juga sinyal di lokasi sehingga agak susah komunikasi. Oh iya kayaknya waktu itu juga sama sih, Iya. sampai kayak Soalnya lo luntang-lantung beruntung juga. ya. Hah, itu dia. Iya, Nebeng dong nebeng guys. aja, gitu. so Iya. asik gitu kan. Iya betul. Dan di sini buat The Tickers yang pengen nonton ya, tiketnya itu udah bisa dibeli di laman resmi www.mcrjakarta.com dan konser ini dipromotori oleh Raffle Entertainment. Raffle kesini deh. Wuhu. Kasih tahu kita. Ini kisi-kisinya masih lama sih. Masih akhir tahun nanti Masih ya. akhir tahun. Tapi good luck untuk teman-teman penggemar dari My Chemical Romance. Karena pasti ini sudah sangat dinanti ya. Buat para fansnya, pendengar musik emo juga. Karena jarang sekali. Apalagi ini comeback juga buat My Chemical Romance. Mengadakan tour kembali. Dan Jakarta happen to be salah satu yang dikunjungi. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini. 22 November 2026. Buat yang belum punya duit ya cari duit lebih banyak. Supaya bisa beli tiketnya. Kalau nggak bisa beli sekarang ya talangin dulu, cari talangan. Kalau Ya. memang suka banget ya. Kalau misalkan nggak bisa, mendingan kita dengan Pak Eko dulu. Nah, masuk Pak Eko. Pak Eko Susanto dari Detik Jateng sudah bersama kami. Selamat Halo. sore Mas Eko. Selamat sore. Selamat sore Mas Eko punten. Kalau memang sinyalnya agak susah, kita boleh kok terhubung dengan via suara aja supaya obrolan kita lancar ya. Just in case nanti terkendala gitu Mas Eko. Tapi kayaknya ini masih aman ya. Kedengaran suara kita dengan jelas? Halo, selamat sore. Selamat Ali. sore. Mendengar Suara kita suara saya? jelas? Kedengaran Mas Eko? Jelas Mas. Baik. Jelas. Jelas. Ya, Mas Eko mungkin boleh diawali dari bagaimana akhirnya pohon ini benar-benar harus dipilih. Si pohon randu ini ya dipilih untuk ditebang gitu. Mengingat usianya yang sudah sangat tua dan mestinya punya nilai sejarah yang tinggi. Tapi kenapa harus akhirnya diputuskan untuk ditebang Mas Eko? Boleh cerita itu dulu Mas Eko. ya. Selamat sore, Edo dan Erlin. Selamat sore juga pada Detik. Terus pohon randu alas ini berada di Desa Tok Songo, Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang. Nah, pohon randu alas ini sudah menjadi ikon di lapangan Tok Songo dan menjadi ikon di Desa Tok Songo. Kalau diperkirakan usia pohon randu alas ini sudah ratusan tahun dan kondisinya memang pada saat ini berbeda dengan biasanya itu meragas. Kalau ini kondisinya sudah dinyatakan mati. Sebenarnya upaya ini sudah dilakukan oleh pihak desa. Awalnya pihak desa sudah meminta bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang untuk berupaya menghidupkan, tetapi upaya itu tidak berhasil. Nah kemudian karena sudah ada kesepakatan, karena dipandang membahayakan terlebih pada saat musim hujan dan angin gitu, kemudian akan dilakukan pemotongan. Tapi sebelum itu awalnya sudah dilakukan pemotongan pada cabang satu, kemudian dihentikan dan dilakukan penelitian atau kajian oleh tim Fakultas Kehutanan UGM. Nah, untuk itu dari Fakultas Kehutanan UGM melakukan penelitian dan mereka mengeluarkan rekomendasi bahwa menyatakan bahwa 90% itu sudah dinyatakan mati. Akhirnya hasil itu diserahkan kepada
Pemkab Kabupaten Magelang dan pemerintah Desa Songo. Kemudian diadakan pertemuan dalam rekomendasi yang diberikan oleh Fakultas Kehutanan UGM itu ada 3 tawaran opsi. Salah satunya opsinya penerbangan dari bawah sampai atas, kemudian ada penerbangan lagi, terus kemudian disepakati dalam pertemuan yang berlangsung Senin minggu lalu itu dilakukan penerbangan tapi dengan disisakan. Nantinya sisakan itu akan dijadikan monumen atau terkenal bahwa dulu di lapangan itu pernah ada pohon randu alas dan itu akan tetap menjadi ikon. Begitu itu. Iya, kalau dilihat bentuknya memang sangat ikonik sekali ya, pohon dengan rupa yang sangat grande seperti itu berada di tengah-tengah lapangan itu tuh dia besar sendiri gitu di antara pohon-pohon yang lain dan bangunan-bangunan yang lain, sehingga sangat disayangkan gitu, tapi mau tidak Tapi mau udah harus kelihatan dilakukan keren juga sih. karena tadi 90% ya katanya udah mati 90% ya. udah mati. Tapi Pak Eko sempat dengar-dengar nih katanya sempat ada mitos tentang getah merah yang sempat viral. Apakah itu benar? Halo? Halo, Ya, Mas Eko bisa dengar Mas- suara kita? Mas Eko. Aku sempat dengar Ya. katanya ada getah merah yang sempat viral. Apakah itu benar ada getah merah dari pohon tersebut? Kalau waktu itu memang ramai di media sosial ya. Kalau di media sosial itu ada semacam orang menyebutnya itu warna merah, dianggapnya itu sebagai darah atau apa. Darah. Itu bukan, itu adalah getah. Karena ini jenisnya kan randu alas jenis merah. Jadi kalau berdasarkan keterangan yang disampaikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang bahwa itu getah dan berwarna merah. Jadi bukan sesuatu yang Dan membahayakan. proses tadi pagi itu dilakukan proses mulai dengan penebangan, tetapi penebangan ini bertahap. Yang dipotong pertama adalah per cabang. Jadi dari I cabang see. yang bawah naik ke atas. Dan tadi pagi sebelum dimulai penebangan itu dilakukan dengan selamatan atau doa bersama, meminta I see. keselamatan agar pemotongan berlangsung dengan selamat. Dan sampai sore dengan hari ini proses pemotongan masih berlangsung dengan memotong bertahap per cabangnya. Demikian. Itu. Berarti nanti ini akan ditebang sampai ke batang yang di tengah atau semana nanti akan dibiarkan akhirnya? Tadi dari Mas bawah Eko. ke atas sih. Iya. Ditebangnya dari bawah ke atas ya Pak Eko ya? Dari ranting-rantingnya dulu, cabang-cabangnya. Sisanya nanti akan seperti apa, Mas dari Eko? cabang-cabang. Ya, gimana? Sisanya nanti akan seperti apa bentuknya si pohon ini? Apakah batangnya masih akan ada yang di tengah atau Oke. seperti apa? Dari Kepala Desa bersama Pak Muhammad Abdul bahwa itu akan disisakan sekitar 5 sampai 8 meter. Jadi itu akan diawetkan dijadikan sebuah monumen dan beradanya Baik. menjadi ikon di lapangan Tosono. Mas Eko, Karena mohon mengingat di maaf. lapangan Tosono ini menjadi salah satu tempat untuk fokus heavy maupun foto dari Jeep maupun PW dengan latar belakang perbukitan menoreh. Jadi ini sudah menjadi ikon. Baik, Mas Lapangan Eko. itu jadi salah satu tempat untuk berfoto. Mas Eko mohon maaf boleh kita pindah ke audio saja? Ya, Mas karena Eko? audionya tidak bisa kami dengar dengan jelas. Tadi boleh Boleh diulang digunakan kembali? audio saja, Mas Eko, kemudian Boleh diulang kembali soal ininya ya. Penjelasan yang baru saja disampaikan. Silakan, Mas Eko. Iya, silakan, Mas Eko. Aku pindah tempat aja ya. Nah, ini ini udah jelas nih, ini udah lancar nih. Akan dibikin seperti apa nanti pohonnya, Mas Eko? Oke. Untuk pohon tersebut akan dijadikan sebuah monumen dan nanti akan disisakan bagi terdengar atau tetap beradanya masih tetap ada disisakan sebagai ikon. Demikian. Oh, disisakannya seberapa, Mas Eko? Sekitar 5 sampai 8 meter. Oh gitu. Tapi cabang-cabangnya ini dipangkas semua ya?
Ya, Itu yang akan dijadikan monumen kemudian. ya, ya. Oh begitu, siap 5 sampai 8 meter. Masih tetap jadi yang paling Tapi tinggi kayaknya di sana ya. potongan-potongan sisanya dikemanain? Nah, Ini kalau potongan-potongan sisanya nanti informasi dari desa itu sudah dijual, akan dijual gitu dari desa. masuk ke balai desa. Ya, tuh. Ini sem- Informasinya nanti. Halo Mas Eko, ini sempat Ya. ada pro dan kontra belum sih? Apakah ada pro dan kontra sebelum dilakukan penebangan? Ya, di masyarakat Nah. gitu ya. Sebelumnya memang sempat ada pro dan kontra ya, terutama di kalangan netizen yang menganggap bahwa ini sebagai ikon, apakah tidak bisa dipertahankan atau apa gitu. Nah kemudian pemerintah Kabupaten Magelang itu merespon dengan menggandeng Fakultas Kehutanan UGM untuk melakukan penelitian, dan setelah dilakukan penelitian memang dinyatakan bahwa pohon randu alas yang berusia ratusan tahun itu sudah mati. Jadi ini upaya yang dilakukan karena untuk mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan, terlebih di area tersebut itu menjadi salah satu destinasi wisata, terutama yang di lapangan Tok Songo itu menjadi destinasi untuk foto-foto rombongan dari PW, Jeep, atau ATV yang berwisata di sekitar kawasan Candi Borobudur. Mereka kalau naik PW, salah satu tempat foto selfie itu di lapangan Tok Songo. Yang tiap harinya itu berlalu lalang orang ataupun wisatawan yang di situ dengan latar belakang perbukitan menoreh. Baik. Begitu. Tapi pada akhirnya penebangan berlangsung dengan lancar ya Mas Eko ya, tidak ada penolakan begitu, lancar saja Ya. didukung sama masyarakat semuanya. Ya, karena ini sudah direpatkan dalam putusan bersama pemerintah desa dan Pemkab Kabupaten Magelang dengan instansi terkait, dan pemotongannya secara bertahap dengan menggunakan kren, jadi Ya. aman gitu. Aman ya, betul sekali. Ya. Ini apakah targetnya selesai semua ditebang hari ini atau sampai kapan rencananya, estimasinya Mas Eko? Nah, kalau disampaikan dari Pak Kades, kalau tidak selesai hari ini ya dilanjutkan besok. Besok, baik. Ya. Oke, kalau begitu Mas Eko, terima kasih atas informasinya. Semoga lancar penebangannya dan walaupun pohonnya ditebang tetap tidak mengurangi rezeki buat masyarakat di sana yang selama ini mungkin terbantu gara-gara ada keberadaan pohon tersebut ya, menjadi daya tarik wisatawan. Ya. Terima kasih sekali Terima lagi. kasih. Selamat sore. Selamat sore, Edo Evelyn. Selamat sore. Selamat sore Mas, terima kasih. Itu tadi, udah pernah ke Borobudur foto dengan latar pohon randu itu? Pohon randunya saat itu nggak ngeh ada pohon randu, Oke. tapi ke Borobudurnya sudah. Sudah. Cuman jujur gue baru sih kayak 2 tahun yang lalu kayak ke sana, terus mungkin pernah ke sana waktu kecil. Begitu nyampe bayangan di kepala gue tuh kayak gede banget. Mungkin sekarang udah besar jadi ngeliatnya kecil. Waktu kecil kayaknya ngeliatnya gede banget kayak mau hilang. Soalnya pas kemarin ke sana Jadi gak notice lagi kok ya. kayaknya dulu rasanya gede banget ya. It's either pohonnya yang mengecil atau lo yang gedean. Gue justru ngeliatnya candinya, bukan pohonnya. Gue nggak ngeh pohon Iya, randunya ada iya, di mana. Tapi itu dia ya tentang pohon randu. Tau gak sih Dok, awalnya Betul. masyarakat sekitar itu pada saat mau menebang pohon itu tuh sempat mikir begitu ditebang tuh keluar darah. Taunya sebenarnya itu adalah getah. Oh, itu yang dimaksud segetah merah itu. Jadi masyarakat sekitar mikirnya, wah pohon keramat nih udah ratusan tahun mau ditebang. Iya. Tapi getah merah tuh sangat common sih ditemukan di pohon-pohon. Gue juga, tau nggak? Gue jadi pengen share masa kecil gue juga diwarnai sama misteri soal getah merah ini. Apa tuh? Jadi ada nih kita sekelompok waktu kecil waktu itu, terus kita penasaran nih pohon sebenarnya ada hantunya apa enggak sih? Terus kita nitipin kain putih di pohon itu supaya kita akan lihat besok paginya ini kain akan berubah apa enggak. Berubah jadi warna merah? Iya, seperti itu. Terus paginya ada warna merahnya. Dan kita sangka itu darah. Tunggu, jadi ini pohon bulat aja, lagi nggak ditebang nggak Enggak, apa? enggak lagi Langsung ditebang cuma apa-apa. lu taruh kain aja, Iya. nggak lu apa-apa cuma lu taruh kain. Taruh kain, terus merah. Terus Rembes. kita percaya itu adalah pohon yang ada hantunya. Terus udah gitu lo abis menyakiti pohon tersebut, makanya tuh Enggak pohon sih. berdarah. Gue gak tahu juga kenapa kita waktu itu kayak berprasangka pohon ini adalah pohon yang keramat Enggak, gitu. Tapi ya namanya juga anak-anak. getah kita ya percaya ternyata aja. ya.
Yang namanya keramat nggak cuma ada di pohon, tapi juga di mana? Di Jati, yaitu Keramat Jati. Ngomongin Keramat Jati, lu mau ngomongin Keramat Jati atau mau ngomongin Enggak, sesuatu yang ada di jalanan nih? Gue cuma pengen kasih tahu bahwa stasiun Jatarke itu ternyata jauh ya dari BSD. Nggak bikin makin dekat ke BSD. Yang lebih dekat ke BSD adalah Rawabuntu. Karena Rawabuntu adalah BSD itu sendiri. Tapi Jatake tidak bikin dekat. Jadi stasiun Jatake bukanlah stasiun yang bikin makin dekat ke BSD. Itu aja. Dok, ini kan jam 4:04 nih, Jakarta tuh lagi lucu-lucunya ya kan. Kenapa? Lucu gimana? Macet banget. Oh iya. Ya dong, semua orang banyak yang pulang, abis kerja mungkin. Pokoknya lagi traffic tuh padat banget nih. Nah, aku tuh mau sharing nih buat para detikers yang mungkin lagi di jalanan. Ini lagi ada Operasi Keselamatan Jaya 2026 berlaku hari ini. Dan detikers wajib tahu karena dendanya lumayan. Jadi ini dia, aku mau sharing tentang daftar 9 pelanggaran diincar dalam Operasi Keselamatan berlaku mulai hari ini. Yang di antaranya? Di antaranya ada pengendara, apa yang paling kita kesel? Melawan arus. Oh iya. Hampir tiap hari. Kadang kayak udah gelap, tiba-tiba ada yang lawan arah motor. Kan takut ya. Jadi pengendara melawan arus saksinya pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 500.000. Pengendara yang gak memiliki SIM dendanya paling banyak 1 juta. Kurungannya 4 bulan. Kemudian pengendara yang melebihi batas kecepatan. Nah, yang lagi di tol nih hati-hati nih. Sekarang kan udah ada kamera ya, speed camera. Bahkan di mana ada muncul wajahnya kalau Iya. muncul kalau lu melewati misalkan limitnya 100, ke foto tuh mobil gitu. lu ada di tol. Oh mana. iya. Oh, udah dipublikasiin ya. Ya waktu itu sempat lihat aku. Jadi pengendara yang melebihi batas kecepatan kena denda 500.000, pidananya paling lama 2 bulan. Oke. Pengendara yang menggunakan handphone saat berkendara 750.000 aja. Atau Ya. pidana? Atau pidana 3 bulan. Mending pidana aja gak sih? Lo aja. Kan Oh. makan minum gratis. Selama ini nih lo aja. Nanti gue visit ya dong. Ini gue kayak baru tau loh, pengendara Lumayan, dalam 700.000 pengaruh sih. alkohol. Selama ini Kena kayak juga tuh. gue jarang denger. Kalau di luar negeri kan emang gak Iya. boleh kan. Pengendara dalam pengaruh alkohol bahkan Driver ada drive under influence. under DUI. influence, betul. Ya. DUI. Yes, nah di Jakarta, di Indonesia ini ada. Ini pengendara dianggap mengemudi dengan cara atau keadaan membahayakan. Sehingga dapat dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 3 juta. Ini paling mahal sih. Bayar aja 3 juta ini. Namun bila terjadi kecelakaan lalu lintas, jadi kalau kecelakaan, kalau lu ketahuan sendiri nyetir 3 juta. Tapi kalau habis itu terjadi kecelakaan, pidananya sampai 2 tahun, dendanya 4 juta. Beda Terus, dikit ya. Beda dikit. Itu kalau kecelakaan. Tapi kalau sampai ada korban luka ringan, itu 8 juta. Oke. Atau pidana 4 tahun paling lama. Luka berat 20 juta. Kurungannya 10 tahun lumayan loh. Kalau sampai meninggal Mengakibatkan dunia. orang meninggal dunia 12 tahun. Dendanya 24 juta. Jadi di penjara 12 tahun lumayan ya cuy. lumayan. Gue udah bisa banyak ngelakuin nulis buku tuh di dalam. Tiba-tiba udah muncul ada cucu di luar. Terus nggak pakai sabuk pengaman Iya. 250.000. Plat nomor tidak sesuai ketentuan, gue yakin banyak di luar sana 500.000. Pengendara Ayur. motor yang tidak menggunakan helm SNI. Iya ini banyak banget ya yang tidak menggunakan helm SNI soalnya bahaya juga. Bisa kena denda 250.000 rupiah. Atau kurungan paling lama 1 bulan. Bener. Kata gue sih kurungan aja sih. Kurungan aja lo. Lo mau dikurungannya 250.000. Lo dikurung 1 bulan, lo gak ngeluarin 250.000 Tapi plus lo dikasih makan lo sama hemat minum. budget. Iya. Nah. Makan minum 3 kali sehari Nggak perlu dapat. bayar listrik juga kan? Gak perlu bayar listrik, gak perlu Cus, bayar Dok. akomodasi. Nggak apa-apa. Nanti gue bawain lu nasi bungkus ya. Dan ini antara... Amit-amit coy. Lah dia yang minta. Enggak, ini opsi aja. Opsi aja buat teman-teman, kali aja. Ternyata ya kan? Edo sukanya mainnya kurungan. Ada satu lagi knalpot bro. Yang paling berisik. Aduh, emang nih. sakit. Udah berisik, asapnya banyak.
Berapa? 250.000 juga atau pidana paling lama 1 bulan. Gue udah tau lah, Edo paling pilih mendingan dibrongin aja deh. Besok gue bawa motor, gue brongin aja. Biar apa? Biar gue dapat gratis makan. Biar gue gratis makan. Aduh, Kan kalau kayak di penjaranya di mana tuh? Di Finlandia enak penjaranya. Ada negara di mana yang Penjaranya asik gitu. enggak, penjaranya tuh kosong saking warganya Oh, tuh saking baik-baik. warganya baik semua. Bagian Iya, itu ada deh gimana kayaknya, ya kemarin bener. apa pas itu di Detik Sore juga. Gue sempat baca loh itu. Aduh, yang pasti bukan Indonesia ya, karena Aduh, justru penuh. penjara kita kelebihan kapasitas yang jadi diskursus juga selama ini. Ya, jadi ini adalah Operasi Keselamatan Jaya 2026 yang mengimbau masyarakat dengan sanksi-sanksi tadi supaya bisa lebih tertib, disiplin dalam berkendara, Detikers. Ayo Detikers yang mungkin lagi di jalan coba diperhatikan. Apalagi misalkan yang mungkin abis ini mau berpergian, yang naik motor please dong jangan lawan arah. Saya juga deg-degan ngeliatnya. Lawan arah berapa? 500.000 ya? Mm-mm. Berarti bisa nih kalau misalnya kita ketemu sama motor yang lawan arah, terus dia gak kelihatan sama CCTV, kita foto aja, terus habis itu kasih polisi, bisa gak? Balik arah gak? Kalau gak gue laporin Foto, nih iya 500.000 nih benar. gitu Iya. kan. Atau lo kurung penjara nih 2 bulan. Gak apa-apa, Katanya kurung aja. deh. Itu Edo. Itu tujuan gua. katanya. Aduh. Ya pokoknya disiplin lah Detikers. Yang boleh gak disiplin tuh cuma satu. Apa? Yang satu ini kita break sesaat lagi Detikers, kita akan kembali. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Detikers kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Pastikan kamu di sore hari ini udah nyemil yang cukup, makan yang cukup. Biar gak cranky sore-sore. Kenapa lu cranky ya? Cranky gua kalau lagi lapar gitu. Soalnya udara Jakarta ini kan dingin banget ya sekarang. Bener, ya. jadi pengen makan ya? Bikin makan terus. Iya. Dan gue di rumah selalu tahu dong, Do. Apa tuh? Gue pakai lengan panjang, celana panjang, kaos kaki cuy dingin Saking banget. dinginnya ya. Tapi yang bikin cranky gak cuma gara-gara cuaca doang. Gara-gara apakah itu? Gara-gara market kita yang sampai saat ini di pasar modal di IHSG itu masih saja koreksi. Bahkan sampai sore hari ini penutupan masih saja salamnya salam nyangkut gitu Detikers ya. Karena masih ditutup di level koreksi, bahkan sudah anjlok 4,88% ke level 7.000-an lagi, 7.900. Kita pengen bahas soal pasar modal yang dalam semingguan kebelakang ini kebakaran bersama dengan pengamat ekonomi atau ekonom dari Indef, Pak Tauhid Ahmad. Kali ini kita pengen coba lihat dari kacamata ekonom seperti apa langkah-langkah dari pemerintah mengamankan pasar modal kita sejauh ini supaya ekonomi kita nggak gimana-gimana. Kita coba berkomunikasi dengan Pak Tauhid Ahmad, ekonom Indef. Selamat sore Pak Tauhid. Selamat sore Mas Edo, Mbak Evelyn, sehat ya? Sehat Pak Tauhid, sehat juga ya. Ya sehat, cuma Iya. ya kalau lihat hari ini kayaknya banyak orang lagi mendung-mendung banget ini, udah hujan kali. Iya, nggak di luar, nggak di papan perdagangan, mendung semuanya ya Pak ya. Betul, betul. Ini bahkan kita ngeliat kameranya Pak Tauhid lumayan mendung nih. Iya nih saya copot aja deh. Semuanya mendung. Nggak apa-apa Pak. Wih jadi terang Bercanda, langsung. Pak Saya juga Tauhid. merah ini, Iya, ya ya. merah semua lah gitu ya. Sampai sore ini bahkan turunnya tuh tetap di level 4%-an, hampir 5%. Ya kurang lebih, ya betul. Untung kurang nggak lebih trading halt lagi 5% lah. aja. Hmm. Ini kan kemarin akhir pekan pada sibuk nih Pak. Kumpul mulai dari hari Sabtu kemudian hari Minggu, terakhir di hari Minggu di Wisma Danantara begitu ya. Perwakilan dari Danantara, perwakilan dari pemerintah istana, dari OJK juga itu pada kumpul untuk menentukan bagaimana besok tuh akan dibawa diskusi dengan MSCI seperti apa gitu. Tapi kalau kita boleh menggunakan kacamata ekonom melihat situasi di pasar modal saat ini kan, kalau misalnya orang-orang bilang atau kita tahu bahwa pasar modal itulah cerminan asli ekonomi kita gitu. Pak Tauhid ngelihat serupa nggak Pak?
Ya, saya kira ya saya mengamini sebagian ya. Karena kalau kita lihat apa namanya sebagian besar dari dana publik yang diperoleh dari pasar modal itu kan terutama bagi emiten-emiten baru memang digunakan untuk ke sektor bisnisnya begitu ya. Lari itu yang kemudian kalau misalnya katakanlah mengalami penurunan dan sebagainya, otomatis uang yang beredar melalui pasar modal itu ketika ada problem-problem begini nggak lari ke sektor realnya begitu ya. Ini yang kemudian memang pada tahap berikutnya atau periode berikutnya ini akan menghambat di sektor real juga begitu, meskipun tidak langsung gitu Hmm. ya. Nah yang kedua, kalau kita banyak orang yang kemudian sekarang nih terutama di retail yang retail ini ketika dana mereka menguap dan sebagainya loss dalam saham, ya mereka akhirnya berpikir ulang begitu ya. Ini akhirnya saya nggak bisa uang itu untuk investasi yang sifatnya short term begitu. Jadi kalaupun mereka sekarang rugi ya untuk kemudian digunakan untuk konsumsi, untuk lain-lain ke aktivitas sehari-hari akhirnya berkurang gitu. Jadi pola perilaku ini mempengaruhi ekonomi masyarakat terutama di kelompok menengah yang cukup paham ya. Hmm. Termasuk juga Gen Z, gen milenial yang paham saham kalau hari ini lagi pada buntung ya pada bingung ini uang mereka sudah habis dan Nyangkut ya. sebagainya. Nyangkut begitu Iya, ya. mana mau Akhirnya lebaran lagi. betul. Sebulan lebih lagi sih, tapi kayak tetap aja dakdikduk ya Pak. Ya pasti, pasti kalau kalau misalnya nggak lebih, kalau kita hitung ya dari kejadian beberapa minggu lalu yang kita sempat 9.000 terus ke sekarang di tadi hampir 7.800 sampai 7.900 itu kan sekitar 12%. Hmm. Itu lumayan agak dalam Itu begitu gede ya. Jadi banget. agak dalam banget begitu ya. Jadi itu yang kemudian kalau mereka ingin comeback lagi mereka harus punya uang dan itu saat ini memang tadi ya kalau ini katakanlah masih terus-terusan nggak ada potensi untuk naik ya pasti Lebaran nanti agak sedikit inilah kurang bahagia lah begitu. Agak cemberut dikit Pak ya. Kalau belum Betul, bisa pulih gitu pasar modalnya. betul, betul. Tapi kalau soal pasar modal ini Pak Tauhid, hmm, Pak Tauhid ngelihat ada cerminan gak sih Pak atau refleksi ke ekonomi kita bahwa ini adalah gambaran ekonomi Indonesia saat ini gitu dengan segala macam penyebab gitu bahwa ISG hari ini koreksi makin dalam. Apakah Pak Tauhid melihat ini adalah cerminan dari ekonomi kita saat ini secara keseluruhan atau ada perspektif lain Pak? Mengingat juga Pak Purbaya sebenarnya berkali-kali bilang ekonomi fundamental kita bagus, bakal tetap naik kok ini to the moon gitu. Ya, kaitannya begini, kalau kita lihat kan biasanya ini cerminan dari kepercayaan, trust ya Hmm. daripada investor begitu ya. Memang struktur di kepemilikan investasi kita sekitar 15% ya. Nah, kalau kita lihat data ya, begitu di 2025 tren investor luar cabut dari dari pasar saham, rupanya di foreign direct investment kita atau investasi langsung ya mereka buat pabrik dan sebagainya Mhm. itu juga relatif turun di 2025 begitu. Hmm. Jadi itu yang kemudian pada akhirnya mempengaruhi ya arus investasi kita di Indonesia yang pada akhirnya juga mempengaruhi ekonomi kita karena kan investasi kalau lihat dalam struktur ekonomi komponennya sekitar 18 sampai 20% lah begitu. Itu yang kemudian mempengaruhi. Artinya ini trust dari terutama investor luar dalam hal ini melalui indeks MSCI tadi ya otomatis itu akan mempengaruhi begitu ya. Walaupun tidak seluruhnya begitu ya, Hmm. tidak seluruhnya begitu ya. Nah, kita masih ada katakanlah sektor-sektor yang kemudian mempengaruhi katakanlah ekonomi misalnya kalau kita lihat ulasan berbagai para pakar pasar modal yang akan masih bertahan misalnya emiten-emiten berbasis konsumsi. Begitu ya. Ini rupanya masih positif begitu. Hmm. Otomatis cerminan ekonomi kita yang berbasis konsumsi masih bagus begitu. Right. Yang kedua pada katakanlah
LQ45 ataupun emiten-emiten berbasis perbankan yang fundamentalnya kuat. Biasanya mereka nggak terlalu tergerus. Tetapi misalnya saham-saham gorengan dan sebagainya yang memang ceruk untuk mengambil profit begitu, nah itu biasanya akan sekali volatile, mudah naik tapi juga mudah jatuh. Tapi Nah, kalau yang sekarang kan tergerus semua, Pak. tergerus semua. Iya. Kalau kita lihat tadi beberapa bank saya lihat hari ini juga ikut-ikutan merah begitu. Iya. Padahal sehari sebelumnya itu positif begitu ya, ada comeback. Tapi hari ini merah turun, ya. ya. Saya kira memang mungkin ya gebrakan yang dilakukan bursa efek ya dengan 8 agenda hari Minggu kemarin disampaikan plus hari ini rupanya nggak kuat untuk menangkap persepsi investor ya, baik investor domestik maupun investor luar begitu ya. Right. Karena tadi 8 agenda ini yang saya lihat ada detailnya masih kurang, kedua time frame-nya masih belum ada dan sebagainya. Nah, saya kira itu dan saya kira yang juga kebutuhan market dilihat penggantian ini kan sifatnya sementara begitu ya, pimpinan di Mei dan sebagainya. Itu kan market juga butuh kapan nih kira-kira pergantian ini cepat sehingga memang proses 8 agenda reformasi bisa cepat dilakukan melalui katakanlah kelembagaan atau orang yang memang khusus menangani ini mengawal ya proses reformasi bursa efek ini secara lebih konsisten dan lebih bertahap begitu, Mas Edo. Ini ada pertanyaan dari cici saya, Pak, yang mewakili Ya, investor gimana, Mbak retail. Evelyn? Berapa nyangkut? Berapa miliar? Amin. Enggak, kalau nyangkutnya berapa miliar berarti duit gue jauh lebih gede. Iya. Nah, itu yang tadi kita bahas. Kalau 10M hilang antara sedih atau bahagia. Ya kalau 10M yang hilang berarti duit gue jauh lebih besar daripada itu. 100 miliar Hopefully itu ya. berarti uangnya itu kalau 10M. Iya emang. Dijen pajak halo. Kalau hanya 1 juta ya 10 juta uangnya Iya, gitu aja. makanya. Kalau 10. Kalau angkanya kecil ya berarti ya udah. Iya, tapi banyak tuh orang-orang yang kayak gitu, Pak Tauhid, bahwa Iya. masyarakat kita kan ya memang perlu disadari bahwa saat ini market kita memang banyak nih anak-anak muda gitu. Artinya nggak tahu ya, gue berasa ngejudge gitu jadinya kalau memang bilang bahwa market kita belum sematang itu gitu. Sehingga banyak orang-orang yang rasa-rasanya menempatkan dananya di pasar modal ini, yaitu investor-investor retail ini yang memang nggak tepat waktu gitu ketika menempatkan ini di instrumen pasar modal gitu, Pak. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian terpuruknya IHSG dalam beberapa hari ini, Pak Tauhid? Ya, yang pertama ya kalau kita lihat berbagai jenis investasi, saham itu adalah jenis investasi yang paling berisiko begitu ya dibandingkan yang lain begitu ya. Kita bandingkan dengan surat berharga negara yang paling aman, kemudian juga katakanlah ada investasi untuk emas begitu ya. Saya kira itu juga untuk jangka panjang itu relatif aman. Tidak begitu ya. Termasuk juga investasi di reksadana yang dia bisa ya terutama pendapat tetap yang bisa mengcombine antara yang berisiko tinggi dengan berisiko rendah. Jadi memang harus dipahami di investasi di pasar saham atau pasar modal inilah yang paling berisiko dibandingkan yang lain begitu. Baik. Karena sifatnya itu maka porsi daripada alokasi ya paling investasi kalau memang kita katakanlah berinvestasi maka yang kedua adalah dia harus uang dingin begitu, uang yang kalau kita kehilangan nggak bikin mendung banget, nggak bikin naik nangis darah dan sebagainya, bikin sehingga sampai porsi alokasinya mungkin ya maksimal 15-20% begitu ya. Bahkan kalau kita yang risk averse takut sama risiko 5% aja deh di pasar saham, sisanya taruh di pasar modal atau di SBN ataupun di katakanlah di emas dan sebagainya begitu. Jadi itu yang saya kira skenario-nya ya. Yang ketiga bahwa dengan situasi ini ya berarti ini memberikan PR bahwa di pasar modal kita memang banyak PR yang harus dilakukan. Tadi ya soal transparansi ya berarti kan soal tata kelola dan sebagainya.
itu berarti publik yang melalui MSCI tadi itu berarti harus diperbaiki. Yang kedua soal kebijakan free float itu juga penting gitu karena kan dua ini yang kemudian menjadi dasar kemana-mana nih secara fundamental hampir 300 emiten kena begitu ya dan ini akan membuat kenapa melemah karena yang 300 ini kan juga dimiliki oleh Gen Z juga nih gitu ya senang dengan gorengan dan sebagainya karena mereka tiap hari ngeliat HP, wah naik nih langsung Siapa cut yang dan nggak suka ke cut gorengan? loss. Itu lagi gitu. Karena kita suka gorengan Iya. begitu ya. Kurang lebih itu Oke. yang message pentingnya begitu ya. Sama juga soal MSCI, Pak. Eh, Ya ini kan bukan pertama kalinya ya kita Bukan. dipantau gitu sama MSCI gitu. Bahkan sebelum ada surat peringatan itu pun apa yang menjadi poin-poin kritik dari MSCI itu sudah mendarah daging gitu di pasar modal kita. Bagaimana saham-saham gorengan ini senantiasa ada di pasar modal kita gitu Pak. Tapi kenapa baru sekarang ya Pak MSCI begitu sentimen dari MSCI ini begitu membuat investor membawa kabur uangnya ke instrumen lain Pak? Ya, ini kan sebenarnya Oktober tahun lalu sudah diperingati True. begitu ya. Sudah diperingati tetapi memang tidak seterbuka ini begitu ya. Tidak seterbuka ini Tidak segamblang ini ya? Tidak segamblang ini didetailkan isunya begitu ya. Baik. Nah, karena informasi yang disampaikan ke publik cukup detail, mereka terhenyak kalau mereka ya ada dua isu tadi yang yang memang sangat merubah nanti wajah pasar saham kita begitu. Saya kira problemnya itu. Yang kedua adalah langkah-langkah yang ditempuh oleh otoritas yang berwenang, misalnya BI, OJK dan sebagainya, ini terkesan masih lambat begitu ya, sehingga sampai katakanlah kemarin diumumkan tidak ada progres yang signifikan. Nah, begitu disampaikan cukup kuat begitu. Yang ketiga soal momentum begitu ya. Nah, momentumnya MSCI-nya pintar begitu ya. Ini kan arus balik nih. Ya, kok aneh begitu ya. 2025 itu kan para investor dari luar tuh banyak yang cabut tuh ya. Pas akhir menjelang November Desember bulan Pak Menteri Keuangan katakanlah menyampaikan ada kenaikan kan betul naik. Tapi pas arus balik investor asing, nah ini momentum MSCI menyampaikan. Nah ini ada problem utama yang diakui legalitas diakui secara akademik dan macam-macam ini yang kemudian bisa momentumnya pas begitu ya. Saya kira ini soal momentum juga menjadi isu sebelumnya mungkin tidak ditanggapi. Kalau kita lihat memang ada kenaikan katakanlah setahun katakanlah rally ya dari 7.000 ke 9.000 itu tanpa ada fundamental ekonomi atau bisnis di sektor tertentu yang kuat itu memang ada aneh gitu kan. Kalau misalnya di sektor bisnisnya tahu-tahu melonjak misalnya dulu terjadi pada saat harga katakanlah komoditas naik itu saham-saham berbau komoditas energi kemudian sumber daya alam naik itu hal yang wajar tapi di saat misalnya katakanlah sekarang harga komoditas melemah begitu ya di tahun 2025 kok saham-saham komoditas ikutan naik. Nah ini ada hal yang kemudian sudah disampaikan bahwa ini ada sesuatu yang salah gitu karena kalau sudah lari daripada kan ada penilaian faktor fundamental, teknikal maupun katakanlah isu ya ini yang berbasis isu atau berbasis rumor itu jauh lebih tinggi ketimbang yang fundamental. Nah ini yang sebenarnya menurut saya juga perlu diperbaiki. Mungkin ya yang faktor terakhir adalah memaksa daripada emiten-emiten untuk mengikuti MSCI memang tidak cepat, butuh waktu dan sebagainya begitu. Nah ini mungkin yang dirasakan Oktober sampai ke kemarin ya itu yang saya kira memang masih mungkin dari otoritas butuh waktu lebih lama gitu karena tadi ya dari 7,5 ke 15% itu butuh uang masuk ya atau katakanlah
yang beredar tambahnya sekitar 200-an triliun lebih begitu ya. Itu kan nggak mudah begitu, karena tadi saham-saham yang katakanlah belum tuh bagus, siapa yang beli? Harganya kan bisa aja jatuh begitu ya. Oke. Pembelinya juga katakanlah nggak mau, tetap aja mereka ngambil saham-saham yang saat ini bagus. Akhirnya apa? Nah, yang 7,5 itu tetap berada di 7,5, sementara yang bagus ya rata mungkin sudah di atas 15, bahkan 20-30, dia nanti shareholder-nya ataupun kepemilikannya oleh katakanlah investor bisa semakin banyak lagi. Nah, ngatur ini kan mungkin juga tidak mudah oleh para katakanlah para pengambil kebijakan begitu. Saya kira ini isu yang harus direspon oleh cepat begitu. Gitu Mas Edo. Sepakat Pak Tauhid. Saya nyambung lagi soal kepercayaan investor Pak. Ini kan hubungannya sangat erat dengan kepercayaan investor. Dalam hal ini konteksnya adalah pasar modal kita gitu, pasar saham kita. Apakah nanti ini ada atau bisa merembes Pak ke kepercayaan investor untuk investasi di negara kita secara keseluruhan, katakanlah FDI? Ya biasanya 11-12 ya kalau kita lihat ya. Sebagian besar pelaku-pelaku daripada pasar keuangan mereka juga berkorelasi dengan investor-investor di sektor real begitu ya. Ya walaupun tidak direct ya, tapi biasanya mereka membaca arah itu juga begitu ya. Misalnya mau investasi di katakanlah di sektor jasa atau di sektor food atau di sektor mining, bagaimana perkembangan sahamnya begitu ya, perusahaan-perusahaan yang ada di sini begitu ya. Kalau saya masuk ke FDI ke sini, apakah memang justru di saat momentum yang tepat atau tidak? Biasanya seperti itu. Jadi kalau ini lagi jelek dan sebagainya, itu maka mereka akan wait and see dulu. Tapi begitu bagus, wah potensial marketnya ini bagus nih, kita mau investasi di sini karena mereka sudah sadar informasi mengenai misalnya saham mengenai food ya, itu tinggi sekali begitu. Wah, sudah saya tanam lah karena persepsi investor lokal sama luar itu memang cenderung karena makanan tuh basis ya. Saya investasi di sektor makanan maka sangat kuat. Begitu. Berarti kalau nggak ada follow up yang serius dari pemerintah, ini it could be worse ya Pak ya, nggak cuma untuk pasar saham doang. Seperti itu ya, kita dari masyarakat ya berharap memang langkah-langkah yang 8 tadi betul-betul dijalankan ya, tapi memang ada aksi korporasi juga yang kita tunggu begitu ya, karena tadi kan free food bukan hanya di regulasi atau aturan, tapi benar-benar mengajak begitu ya 300-an kurang lebih 300 begitu ya emiten untuk bisa membuka diri agar kepemilikan mereka bisa di-share ke banyak orang begitu. Pak Tauhid mungkin terakhir ya sebelum kita closing, kira-kira siapa nih kriteria yang tepat untuk mengganti posisi pimpinan tertinggi kita di Otoritas Jasa Keuangan Pak? Ya saya kira kalau yang saya kira begini, yang pertama ya ini kalau kriteria yang pertama tentu saja kalau yang sesuai bidang bidang pasar modal berarti kan dia harus punya background di bidang pasar modal begitu ya. Saya kira itu harus punya background di situ gitu ya. Kalau dari luar sulit mereka memahami begitu ya, mengetahui dan sebagainya meskipun mungkin dari bidang lain begitu. Yang kedua, ini agak sedikit tanda kutip, ini kan kalau levelnya pengawas atau OJK memang sifat investigatif, agak galak begitu terhadap regulasi dan sebagainya. Itu juga menjadi penting begitu agar mekanisme pengawasannya juga berjalan optimal begitu ya. Yang ketiga memang komitmen terhadap katakanlah upaya reformasi di pasar modal begitu ya, melepaskan vested interest dan sebagainya sehingga agenda-agenda 8 tadi itu bisa dilakukan ya. Yang sulit kan tadi ya dari 8 agenda time frame begitu ya. Karena Mei itu cepat sekali begitu ya. Betul. Mei itu terlalu cepat, 8 agenda itu mungkin setahun baru bisa begitu ya. Nah, itu ada proses negosiasi begitu ya. Ini yang kemudian mungkin ya salah satu yang klausul yang bisa dinegokan dengan MSCI soal time frame 8 agenda itu menurut saya yang penting begitu, apakah bisa di Mei, mana yang bisa lebih cepat dan lebih dahulu, mana yang paling akhir begitu. Yang paling sulit kan sebenarnya soal data ya, data itu bisa cepat ya, tetapi soal dari 7,5 ke 15
itu butuh waktu karena Iya, ngumpulin investor baru 200 triliun, ya rata-rata sebulan kita tuh rata-rata 20-30 triliun loh. Itu nggak mudah, sebulan loh 20-30 triliun di pasar modal. Nah ini 200 triliun ini kalau nggak ada institusi besar masuk ya, True. nah itu sulit juga di Mei gitu. Nah itu saya kira yang harus diperbaiki ke depan. Jadi orangnya harus yang berpengalaman, capable, nggak boleh baru belajar Pak ya. Ya betul, betul. Jangan dong. Jangan dong, bahaya ya. Oke, Terima kasih terima kasih. Pak Terima Tauhid. kasih Mas Edo, Mbak Evelyn. Untuk waktunya, selamat melanjutkan aktivitas dan selamat sore Pak. Sehat selalu. Selamat sore. Yuk. Gitu. Itu dia seru sekali perbincangannya Aduh. Bapak Edo, dunia lu banget ya. Bahkan gue bisa kayak lebih dari 1 jam tuh buat ngobrol itu ya. Tapi ya ekonomi itu sebenarnya that simple. 1 tambah 1 Sama dengan 2. Kalau satu Iya tambah kan, satu ekonomi jadi, kalau 1 tambah 1 jadinya 11. 1 gimana? Enggak, salah. Itu enggak simple berarti. Ekonomi should be simple. 8 kali 8. Udah, daripada ngomongin 8 ke 8, 4 tambah 4, mendingan kita dengerin NTMC bersama Bribtu Eklesia. Selamat sore kembali pada Bribtu Eklesia. Halo, selamat sore. Selamat Edo. sore Bribtu Eklesia. Bribtu Eklesia investasi nggak di pasar modal? Aku lebih ke emas digital sih. Oh emas Itu ya, lagi aman tren. berarti. Nggak ikutan meringis ya. Karena sekarang justru emas lagi harganya naik ya. Iya, benar. Silakan untuk laporan keduanya sore ini. Bribtu Eklesia laporannya. Baik, terima kasih Edo dan Evelyn. Selamat sore Detikers, kembali bersama kami dari NTMC Korlantas Polri. Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dapat kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas tampak cukup ramai pada sore hari ini, yakni dari arah Fatmawati yang akan menuju ke arah Kalibata maupun Pancoran, dan juga yang akan menuju ke arah Pasar Rebo dan juga Cililitan. Pada sore hari ini tampak cukup ramai dan terus mengalami peningkatan volume arus kendaraan di jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur yang benar dan tidak menerobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lainnya. Dan untuk di jalur tol dalam kota, pada sore hari ini juga tampak cukup ramai dan cenderung mengalami perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan meningkatnya volume arus kendaraan di kawasan ini. Dan di jalur tol pada hari ini banyak dilintasi oleh angkutan barang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan bagi seluruh pengendara yang melintas di jalur tol, pastikan e-tol Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi perlambatan kecepatan kendaraan jelang antrian gerbang tol. Dan perlu kami informasikan Detikers bahwa saat ini sedang berlangsung operasi keselamatan 2026 hingga tanggal 15 Februari 2026. Kami menghimbau kepada seluruh Detikers patuhi selalu aturan berlalu lintas dan lengkapi surat-surat kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Dan melalui operasi keselamatan ini, masyarakat kami himbau untuk lebih disiplin lagi dan menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan bersama, bukan hanya sekedar kewajiban. Dan kepatuhan berlalu lintas terhadap aturan ini diharapkan dapat menurunkan resiko kecelakaan sekaligus menciptakan budaya berlalu lintas yang berkeselamatan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh Detikers pastikan selalu mematuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan melengkapi surat-surat kendaraan sebelum melakukan perjalanan. Dan bagi Detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali pada Edo dan juga Evelyn. Silakan. Terima kasih Bribtu Eklesia untuk laporannya. Tadi kita juga sempat share ini ya, soal Operasi Keselamatan Jaya 2026. Benar, udah mulai dilakukan hari ini ya Bribtu Eklesia, ada kayak tentang pengendara. Tuh ada tuh yang barusan Melawan arus ya. arah. Nggak apa-apa, Bribtu Eklesia soalnya lagi fokus melaporkan tentang Iya. keadaan Habis kondisi ini Jakarta. tangkep-tangkepin ya Bribtu Eklesia ya. Oke, terima kasih Bribtu Eklesia buat laporannya. Dah, selamat cari cimol. Oke, itu dia laporan dari Bribtu Eklesia, dan sesaat lagi ya setelah kita break kita bakal ngebahas rahasia sejarah yang tergurat di sebuah gua di Sulawesi Selatan. Suka nih gue nih belajar sejarah lagi. Sejarah lagi ya, kalau tadi udah ngebahas pohon tua,
yang berada di Borobudur. Betul. Kita beralih ke lukisan Sulawesi. yang berada di dalam goa. Sulawesi Selatan sesaat lagi. Detikers di Detik Sore. Gak cuma. Hore hore. You're still watching Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Seperti yang tadi kita sampaikan, kita bakal ngebahas lukisan tertua yang ada di Indonesia, True. di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan, bersama dengan Adi Agus Oktaviana dari Pusat Riset Arkeometri di BRIN. There he is. Thank you, Mas Adi, peneliti gambar cadas Pusat Riset Arkeometri BRIN yang hari ini izin ke kantor untuk datang ke Detik Sore ya, buat edukasi ke kita-kita soal temuan yang bikin geger Ya dong. se-Indonesia ini. Katanya ada gambar cadas yang ditemukan di gua di Sulawesi Selatan ya. Yang Sulawesi- terakhir di Sulawesi Tenggara. Oh, ada Sulawesi lagi. Tenggara ini Tapi yang Sulawesi akan kita Selatan bahas. ada juga. Iya. Oh, the newest berarti yang recent di Tenggara. Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara yang yang usianya tuh bahkan Lebih dari melebihi 60.000. Iya. Ya, 60.000 tahun. 67.800 tahun yang lalu umur minimumnya. Itu kalau misalkan diteliti kan katanya cap tangan ya. Cap tangannya itu orang zaman dulu sama sekarang lebih besar nggak sih? Nah, yang kita temukan yang umur 67.800 tahun yang lalu itu cap tangan ukurannya kecil. Oh. 14 cm kali 10 cm. Jadi itu kemungkinan cap tangan anak-anak. Anak-anak lagi main gitu ya Bisa kayak jadi. sekarang. Terus ada pola khasnya juga. Jadi jarinya itu diruncingkan. Jadi dan itu khas di Jari Sulawesi. atau kuku nih? Jari. Jadi dari buku-buku tangannya Iya. itu sudah meruncing. Oh, itu apa ini ya indikasi yang ditemukan sama Nah, itu mungkin ada simbol tertentu yang kita belum tahu juga artinya, tapi mungkin ada pendapat juga dari Profesor Adam Brum. Itu kemungkinan ada relasi antara manusia dan hewan kayak cakar gitu. Jadi ada I seperti itu. see. Tapi Mas Adi ini luar biasa loh, 68.700. Apakah ini adalah gambar cadas tertua sejauh ini yang ada di Indonesia? Nah, ini yang paling tua sampai saat ini. Yang Sebelumnya ditemukan berapa? di dunia. Sebelum Sebelumnya 67.000 di dunia. Dan ini sudah terpublish di jurnal Nature, itu Wow. jurnal paling prestisius lah di kalangan para peneliti. Nah, yang tertua sebelumnya itu di Gua Maltravieso itu sekitar 66.700 tahun yang lalu. Jadi beda 1.000 beda tahunan lah. 1000. Oke. Nah, boleh nggak sih ceritain proses awalnya tuh sehingga ditemukan cap tangan berusia 67.000 tahun ini? Di 2015 kita ada pembuatan buku gambar cadas prasejarah Indonesia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terus saya kebagian tuh untuk ke Pulau Muna dengan almarhum Pak Pindi Setiawan, terus dengan Pak Laude Aksa, dengan Pak Andi Said. Pertama ketemu cap tangan itu di bagian boulder-boulder bawah di Gua Metanduno. Oke. Tapi gambarnya kurang jelas, jadi berdebat tuh dengan Pak Laude Aksa. Akhirnya saya cari lagi ke bagian belakang, terus ke bagian atas boulder itu ternyata di langit-langit guanya ada, dan itu tertutup koraloid dan bisa diambil untuk sampel pertanggalan Koraloid itu uranium apa? series. Koraloid itu batuan yang tumbuh di atas pigmen warna. Kayak kalau kita lihat ada stalaktit seperti itu, cuma ukurannya kecil. Kayak beruntulan jagung. Kalau kita istilahkan untuk awamnya itu popcorn gitu. Bentukannya kan beruntulan-beruntulan. Jadi ini discovery-nya sebenarnya sudah lama, baru dipublish. Di 2015 ketemu, 2019 kita ambil sampel pertanggalannya tuh dengan Profesor Maxim Aubert. Kita ke Gua Metanduno, terus ke Gua Pominsa. Nah di Metanduno itu yang dicap tangan kita ambil. Nah ini kita tadi sempat terputus ya soal bagaimana menentukan usia dari gambar cadas ini 68.700. 67.800. Nah, jadi di Gua Metanduno di atas
cap tangan bekas semprotannya, kan ini disemprot nih, cap tangan disemprot, terus ada batuan yang tumbuh di atas pigmen warna. Nah itu batuannya kita potong persegi 4. Ini memang destruktif, tapi untuk pengetahuan kan tidak apa-apa lah kita ambil untuk mengetahui umurnya. Kita bawa sampelnya ke laboratorium di Lismore di Southern Cross University. Kita bersama Profesor Maxim Aubert dengan Profesor Renaud John Boyo itu menganalisis umurnya dengan metode uranium series, tapi pakai laser ablasi. Jadi itu sekitar 44 mikron, hampir setengah ukuran rambut manusia. Kalau rambut manusia kan 70 mikron. Nah itu 44 mikron kali 44 mikron, pakai laser, diambil serbuknya, baru nanti ada pengukuran tuh. Diketahui waktu peluruhan uranium ke thoriumnya itu sekitar 67.800 tahun. Nah kenapa metode ini valid? Berbeda dengan di Eropa. Kita ambil beberapa subsampel, yang paling bawah yang mendekati dengan pigmen warna itu umur minimumnya sekitar 67.000 tahun. Nah, subsampel di atasnya itu lebih muda umurnya. Jadi seperti kita ekskavasi, semakin ke bawah semakin tua, seperti itu juga. Ini kita sebut closed system, dan itu diakui valid di I see. dunia. Dan Berarti usia itu benar diakui ya? diakui. Valid ya? Dan terpublish di jurnal Nature itu kan kebanggaan yang luar biasa Ya, lah untuk para pastinya. peneliti di Dan Indonesia. ketika menemukan lukisan cap tangan tersebut, sebenarnya lukisannya itu ada berapa banyak sih? Dan seberapa besar? Nah di Gua Metanduno ini menarik. Kebanyakan orang awam kayak masyarakat itu datang ke sana tuh ngelihat yang paling langsung kelihatan di mata itu yang warna coklat. Warna-warna coklat ini gambar-gambar penutur Austronesia. Jadi ada gambar perahu, gambar perburuan hewan yang lebih muda di sekitar 4.000 tahunan. Oke. Jadi cap tangan itu memang agak susah karena sudah sedikit aus gitu gambarnya. Dan Yang ini ya Mas? Ini yang jadi lebih perhatian? nah Yang ini jadi yang lebih di Kalimantan Timur. Oh ini Kalimantan Timur ya? Kalimantan benar. Timur. Oh beda dengan yang Nah di... itu tadi ke kiri Yang sedikit. ini? Satu lagi. Nah Yang lebih perhatian yang ini? yang agak kelihatan itu yang ini, yang ayam, di bawahnya ayam. Oh. Jadi orang kalau ngelihat langsung pasti yang ayam tuh yang Ayam yang kelihatan. mana Mas? Ini ya? ayam. Yang Oh coklat. ini. Terus ada orang naik kuda, Oke. pegang alat gitu ya. Berburu. Nah ini cap tangannya 1, 2, 3 nih. Yang ada koraloidnya di yang ini dan Oh ini tuh sebenarnya ayamnya itu dari cap tangan. Enggak, dia digambarkan setelahnya jauh. Jadi di Oh, periode yang ada lebih gambar muda. ayam, terus ada gambar cap Di tangan bawahnya juga. cap tangan. Di bawahnya Iya. cap tangan. Ah, mereka kayak lagi bercerita ya, pada saat itu kehidupannya tuh seperti itu ya. Nah, Naik kuda terus berburu jadi ayam. berbeda lah di 67.000 tahun yang lalu kan lingkungan dan iklimnya juga berbeda dengan sekarang. Dan ini membuktikan bahwa migrasi manusia modern awal atau Homo sapiens itu tuh yang datang dari paparan Sunda ke Sahul itu sudah pas tuh umurnya. Kalau di Sahul kan di 65.000 tahun gitu di Majabebe. Nah ini di Wallacea ini ketemu nih di 67.000 tahun ya. Baru dari gambar cadas. Kita harus ke depan mungkin riset untuk ekskavasinya tuh. I see. Jadi tahu nih manusianya ada nggak sih yang hidup sejaman dengan umur gambar cadas gitu. Atau bisa jadi udah pada hilang juga ya. Ya Itu tinggal penemuan-penemuan faktor lainnya itu ya. keberuntungan lah. Tapi artinya apa sih 60 gambar cadas berusia 67.800 tahun ini buat arkeologi kita? Nah ini jadi semakin memperkuat sebelumnya kan ada teori tentang Eurocentric, tentang awal seni gitu bermula di Eropa sekitar 30.000 40.000 tahun. Ternyata dari beberapa publikasi kita juga sebelumnya dominasi kemunculan awal seni itu tidak hanya di Eropa, ternyata ada juga di Nusantara, dan itu jauh lebih tua lama lagi. dan berkembang di bagian timur paparan Sunda nih. Dan itu sudah matang. Kita tahu kenapa itu sudah matang, karena sudah ada publikasi tentang adegan perburuan tertua di dunia.
di 48.000 tahun. Terus ada gambar relasi manusia dengan hewan yang di 51.200 tahun yang lalu di Liang Karampuang. Itu menjimbolkan bahwa Homo sapiens awal itu sudah mengenal abstraksi, kayak storytelling awal itu sudah ada tuh di Nusantara. Sedangkan di Eropa muncul beberapa puluh ribu tahun setelahnya. Jadi ini sebagai sebuah catatan sejarah, tapi juga bisa sebagai sebuah seni atau mungkin sebagai simbol komunikasi juga. Bisa juga, jadi bisa awal kemunculan seni di dunia tuh ternyata ada di Wallacea, di Nusantara. Berarti bisa dibilang peradaban justru dimulai lebih awal di sini, Ya, di Nusantara. kemungkinan besar. Kalau peneliti tuh bilang kemungkinan lah. Faktanya hingga saat Iya. ini, Iya. karena Karena lukisannya kita- paling tua iya. di Indonesia. Nanti kalau 10 tahun lagi ketemu lagi atau mungkin tahun depan Iya. ketemu lagi? Iya. Nah, Tapi begitu. kemungkinannya seperti itu kan, Mas? Iya. Bahwa Jadi peradaban kita dimulai. harus cari nih ke depan nih dari ekskavasi manusia pendukungnya seperti apa gitu. Belum lagi kalau kita bicara kalau peradaban dimulai dari sini, tapi kenapa peradaban kita tidak lebih maju daripada negara-negara lain ya? Itu pertanyaan Kayak besar. agak klep gitu. Ya kayak peristiwa apa yang membuat kita tuh jadinya mundur berapa ribu tahun gitu daripada wilayah lainnya. Tapi dengan penemuan ini jadi kebanggaan lah untuk masyarakat Indonesia, untuk para penelitinya. Pasti ke depan True. kan banyak tourism yang datang gitu ke guanya untuk melihat gambar-gambarnya. Iya, Itu kan iya, pasti iya. meningkatkan ekonomi lah untuk masyarakat. Iya sih. Nah ini kan juga banyak lukisan yang kini tertutup koraloid dan mulai rusak. Seberapa serius sih ancaman terhadap situs-situs ini? Wah, kalau kita lihat, kalau ke situs memang agak miris sih. Banyak gambar-gambar yang kita ketemu tuh cuma sisa-sisa cap tangan gitu, cuma sedikit. Dan memang kan pengaruh perubahan iklim sangat besar ya. Ada pengelupasan di gambar, tapi ada juga ancaman dari manusia itu juga. Kalau kita datang misalnya kita masih keringetan terus pegang gambar, itu semakin mempercepat juga tuh. Biasanya kalau habis ditemuin diapain sih? Nah, kalau kita datang ke situs, ngelihat gambar, untuk peneliti ya kita merekam. Untuk foto, terus deskripsi verbal, ukuran, ketinggian, macam-macam. Sampai dengan kita menggunakan teknologi yang baru, misalnya dengan 3D laser scanning, menggunakan iPad Pro, dikombinasikan dengan 3D laser, pakai BLK360 gitu dari Leica. Biasanya itu yang kita gunakan. Terus kita juga ada kolaborasi nih Mas dengan Google Art and Culture. Kalau dicek ada tema first picture atau gambar pertama sama ancient canvas. Kita sudah publish di sana ada sekitar lebih dari 20-an situs dan bisa diakses secara virtual langsung. Oke. Ada story-nya 30. Di mana aksesnya? Google Art and Culture. Oke. Ada Brin lah di situ. Nah itu story-story tentang pertanggalan, terus cerita ragam gambar cadas di Indonesia ada semua di situ, bisa dilihat. Ini juga saya baru tahu faktanya, Mas. Indonesia jadi negara yang memiliki gambar cadas terbanyak di dunia yang terletak di Ceruk dan Tebing. Kalau itu kayaknya agak Harus Harus diteliti ini ya. lagi ya, konfirmasi lagi ya. soalnya kalau kita melihat dari jumlah gambar cadas situsnya ya di Australia itu banyak, lebih dari ribuan. Di kita masih di angka di bawah 1.000 lah. Oh, masih di bawah Ya, 1.000. misalnya di Maros Pangkep tuh sekarang 500-an lebih tuh. Cuma di kawasan Di kecil. Sulawesi itu. Di Sulawesi Selatan. Wow. Di Muna tuh hampir 60-an lebih situs. Di Papua kayak di tebing-tebing karangnya tuh sekitar di bawah 100-an situs. Kenapa di Sulawesi paling banyak, Mas? Apa analisisnya sejauh ini? Nah, ini menunjukkan mungkin pada saat orang bermigrasi dari paparan Sunda, mungkin dari Kalimantan ke Sulawesi, itu mereka ya butuh adaptasi yang lama ya. Terus mereka berkehidupan relatif panjang tuh. Hunian awal di Sulawesi itu dari 100.000 tahun. Terus ada jeda di 40.000 tahun sampai ke yang sekarang. Dan mungkin ya mereka berkontemplasi, terus melakukan ritual, menggambar cap tangan. Karena
Dari 700-an situs, 500-an situs diantaranya itu bergambar, Mas. Jadi ada Oh, yang nggak cap bergambar tuh tangan, apa biasanya? cap tangan, gambar anoa, gambar babi, Iya, iya, iya. terus gambar Ayam. ikan, Kuda. ayam, ada kuda yang lebih muda mungkin. Pernah ditemukan gak sih gambar yang kayak super aneh kayak di dunia sekarang nih udah nggak Mistis eksis mungkin. lagi gitu? Tidak ada, kalau gue malah mistis. Enggak kayak Yang gambar adegan perburuan tertua itu kan gambar Apa? manusianya teriantrop, setengah manusia, setengah binatang, dan itu kan Oh. makhluk khayali ya. Iya, iya, iya. Jadi simbol tertentu mungkin. Oh sih. Jadi ada yang apa ya, pengetahuan cara orang berburu tuh seperti ini gitu. Tapi ya yang digambarkan makhluk Seperti khayali. itu ya. Iya. Dan ada di salah satu gua, saya kalau tidak salah di Bulu Tengai 1 itu tuh ada transformasi gambar manusia ke burung, Mas. Kalau di Lascaux di 17.000 tahun itu memang teriantrop juga manusia burung, tapi di kita punya transisi gambarnya tuh di Liang Bulu Tengai 1. Jadi ya, banyak lah gambar-gambar yang simbolis. Dan kalau kita secara regional untuk dianalisis, gambar cap tangan di Sulawesi dan Kalimantan itu Beda. berbeda, ada gaya khas sendiri. Gimana tuh? Kalau di Kalimantan Timur itu Nggak tuh ada lancip. pola titik dan Oh. garis kayak tato digabungkan gitu. Oh, I see. Antara dua cap tangan disambungkan pakai garis. Nah, kalau di Sulawesi itu tadi yang jari runcing. Itu di Maros Pangkep ketemu, ke Enrekang saya survei, ke Morowali, ke Pulau Sombori, I see. sampai ke Muna tuh. Kita ketemu tuh jari-jari runcing itu. Dari gambar-gambar cadas yang ditemukan di gua-gua di tebing-tebing ini, ada nggak sih kayak kesimpulan atau indikasi bahwa kita tuh pernah mencapai kemajuan yang semaju ini loh dulu? Kayak apa tuh, Mas? Kalau pernah Itu pertanyaan yang agak sulit ya dijawab. Tapi ya pasti ya itu yang di 67.000 tahun, terus yang di 50.000 tahun itu jadi menunjukkan bahwa manusia modern awal pada saat datang ke Sulawesi itu sudah punya kemampuan berpikir simbolis, sih. terus juga punya kemampuan untuk storytelling itu. Jadi gambar Iya, iya, bercerita iya. itu Ada tingkat itu- kecerdasannya iya, sudah cukup. sudah sangat matang gitu pada saat itu. Nah, Dan itu bisa mereka transferkan pengetahuannya ke generasi selanjutnya. I see. Di Muna gambar perburuan ada juga, Heeh. tapi karena gambarnya lebih muda, mereka udah menunggang kuda. Jadi ada transisi sudah lebih itu, maju sudah gitu ya. ketahuan gambarnya. nah itu kan lukisan-lukisannya udah tua. Ada nggak sih kayak cara khusus untuk menjaga lukisan-lukisan tersebut agar tidak hilang atau tambah rusak? Kalau di Eropa lebih gampang. Kan gambar-gambarnya di kedalaman tuh 30 meter gitu dari mulut gua. Dan mereka tinggal tutup saja dengan pintu besi, lebih Sehingga awet protektif gitu ya? ya. Lebih awet, tapi ada kekurangan, misalnya pertumbuhan karsnya cepat tuh di sana. Karsnya Kalau itu di apa? Indonesia agak Sorry. susah. Tumbuh dari batu-batu tadi. Oh, oke. Kalau di Indonesia agak susah karena gambar-gambar kebanyakan di entrance dekat-dekat mulut gua gitu, terus di tebing karang. Dan proteksinya ya tinggal dari juru pelihara atau dari kita masyarakat. Kalau datang ke situ tidak boleh pegang, tidak boleh merokok dekat situ karena asap, terus menyentuh juga mempercepat kerusakan. Sejauh ini tertib gak masyarakat kita soal itu? Oh, senyum. Susah juga ya. Pasti di setiap situs pasti ada tanda, teks gitu, Jadi nggak ada nama. penjagaan gitu ya, Mas? Ada juru pelihara yang menjaga dari Kementerian Kebudayaan gitu. Tapi tidak ya menjamin susah juga. 24 jam itu Iya. akan selalu aman gitu ya? Nah, kalau peneliti caranya ya kita misalnya datang ke situs ya kita reguler foto terus buat digitasinya. Heeh. Kita sekarang pakai yang tadi saya bilang BLK 360 itu Laser. 3D laser scanningnya kita sudah nyicil I nih, see. ngumpulin nih. Jadi kalau sewaktu-waktu dia hilang pun Ya. masih ada bukti nih ya. Dan teman-teman nih bisa menyaksikan nih sekarang yang di Jakarta ke Museum Nasional. Oh ya? Sudah Apa ada tuh 2 panel yang berumur 51.000 tahun yang di Leang Karampuang, sudah ada di Museum Nasional di ruang pamernya.
Terus yang di Bulu Sipong 4 juga sudah mereka pamerkan. Yang teman-teman. 68.000 kapan Mas kita bisa lihat di Museum Nasional? Nah, saat ini bisa 67.000 langsung ya? lewat HP aja atau iPad Atau dari di Instagramnya Google Mas? Art and Culture. Mas Sudah Adi ada Agus itu. Kita Oktavian sudah aja update bisa umurnya. ya? Oh, di Google Art and Culture Iya. juga sudah ada ya? Sudah ada. Nah, Oke. Mas Adit ini kan udah kayak meneliti banyak hal gitu kan ya. Dari semua temuan yang pernah Mas Adi teliti, ada nggak sih pelajaran yang paling penting tentang manusia yang bisa kita petik? Ya itu tadi yang tentang storytelling itu kayaknya membanggakan kita lah. Sebagai peneliti kita ngelihat, ini pada saat yang Bulu Sipong 4, kan kita ada grup WhatsApp tuh di Maros Pangkep, pas teman saya share itu, ada beberapa individu teriantrop sedang berburu anoa. Wah, ini gambar pasti spektakuler banget ini. Terus pas kita tahu juga misalnya umur yang cap tangan jari runcing di 67.800 tahun yang lalu, itu saya kaget, shock. Kok bisa setua ini? Soalnya kita masih memperkirakan yang jari runcing itu kan sudah terpublish juga yang di Maros Pangkep di 17.000 tahun. Saya kira ini muda lah umurnya. Ternyata pas kita tahu umurnya paling tua, waduh, sendak juga. Mas, ini gambar yang 67.800 itu ditemukan sama arkeolog kita atau bersama dengan arkeolog asing juga? Saya pertama kali ngelihat itu di 2015. Di laporan sebelumnya belum ada. Berarti yang menemukan Mas Adi? Ya. Mas Adi dapat penghargaan nggak dari negara? Kita udah seneng aja lah. Itu aja Alhamdulillah. berhasil menemukan sudah jadi kebanggaan sendiri ya. Untuk saya kebanggaan karena ini bagian dari disertasi saya nih, Mas. Baik. Chapter yang Leang Karampuang di Nature juga. Terus ini yang chapter kedua yang Sulawesi Tenggara masuk Nature juga. Jadi Wow. kita sudah senang Jadi banget. jurnal itu. yang dipublikasikan itu juga Mas Adi yang bikin? Ya, kita kolaborasi Kolaborasi, dengan ya. mitra dari Griffith University, dari Southern Cross University, dari Balai Pelestarian Kebudayaan. Jadi dari time frame temuan dari awal 2015 sampai sekarang itu kan jangkanya panjang, dan itu kita seneng kolaborasi antara peneliti dan pelestari itu semakin sinergi, Terakhir semakin kesana solid. kapan, Mas? Terakhir kesana tahun kemarin. Masih Dengan oke? Kemendikbud kita ada buat bikin film juga. Oh iya. Wow. Sampai ke Misol. Oh, ke Misol. Aku Sudah. sempat kemarin mau ke Di Misol cuman nggak banyak jadi. juga gambar-gambar, dan itu gambar ikan paling banyak. Seperti iya. ensiklopedia fauna laut lah di Misol. Nah, Jadi tidak hanya kampung yang warna diving. Iya, nggak, kemarin mau ke Misol cuman denger 10 jam atau 12 jam naik kapal, akhirnya aku cancel. Tapi abis itu Agustus kemarin ke Sulawesi Maluku kayak 3 kali atau 4 kali naik kapal 12 jam, 18 jam. Kita bisa sewa yang ruang di ABK yang di atas. Udah. Gitu. Udah. Tapi Kalau seru sih. kita begitu loh kalau ke lapangan. Cari-cari biar nyaman kan di Itu jalan. pertama kali Mas Adi ngeliatnya tuh gimana tuh pertama kali perasaannya? Kayak discover this. Itu sebelumnya dengar dari ancient. warga sekitar. Biasanya sebelum ke lapangan baca laporan penelitian sebelumnya. Jadi di Metanduno nih kenapa nggak ada cap tangan? Padahal di Gua Pominsa di 2005 sudah ada laporannya. Makanya saya karena penasaran saya cari-cari. Dapat beberapa I cap see. tangan. Jadi ya gitulah. Prosesnya situs memang kebanyakan ditemukan sama warga sekitar, baru dilapor gitu ke juru pelihara, baru ke peneliti. Peneliti kan butuh funding, baru ke Iya, pemerintah atau kolaborasi gitu. Iya. Ada misteri nggak Mas Adi dengan terkuaknya lukisan-lukisan ini? Kalau misteri yang lain, alhamdulillah sih sejauh ini ya, misalnya yang serem-serem kayak gitu saya nggak terlalu karena terlalu excited dengan gambar. Kepaham sih. Nggak usah Bisa diganggu, sampai gua udah malam. seneng. Di satu situs misalnya merekam belum beres bisa sampai malam ngerjain. Baru pulang gitu ke base camp. Saking excitednya Iya. ya. Pernah di Misol ada cerita lucu nih. Jadi temen lagi diving nih, kan memang harusnya sebenarnya ditungguin kan. Di situ Nggak jangan boleh kita nggak sendirian. boleh kemana-mana. Tapi saya bilang coba kita lihat ke situs sebelah dulu nih kayaknya Di goa ya? yang di perahu nih. Oh. Jadi kita pakai perahu ke sana dulu. Wah orangnya udah timbul duluan nih. Wah dia nggak ya apa marah-marah lah. Ini jadi tinggal ini nggak boleh. Jadi saking excitednya dengan gambar cadas. Right.
Oke. Kita juga saking excitednya nggak sadar ternyata kita udah lebih dari 17.30 ya. But anyway, terima kasih banyak Mas Adi sudah kasih. hadir ke Sama-sama, sini. terima kasih telah mengundang Mas Edo. Kita juga very good berasa insight. kayak di Betul. storytelling ya True. sama Mas Adi sampai nggak sadar dengan waktu. Emang masyarakat Besok saya presentasi nih di FIB UI Wih. untuk gambar cadas untuk ini gambar juga. cadas ini. Wow, good luck buat Oke, Mas good Adi. luck, Ya, Mas siap. Adi. Terima kasih. Good luck juga buat arkeolog-arkeolog Indonesia yang Ya. senantiasa masih melakukan penelitian gitu ya untuk mencari histori dari negara kita ini. But terima kasih sekali lagi buat Mas Adi karena insight-nya menyenangkan sekali. Detikers juga, hopefully apa yang kita share hari ini semuanya insightful ya, bermanfaat buat kita semua mulai dari tadi undang-undang Tadi ada pohon. terus pohon tertua kan? Betul. Ya, di Operasi daerah Borobudur, razia. Ya. Terus habis operasi razia di mana? Itu yang hukum Oh, iya, baru. iya. Terus Iya. habis itu sekarang kita ngebahas ke Iya. lukisan gua tua. Banyak deh pokoknya. Besok juga kan sama banyaknya Detikers, bahkan mungkin lebih lagi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai jam setengah 6 sore. Mas Adi kita punya tagline, kalau misalnya kita bilang detik sore, Mas Adi boleh jawab dengan bilang, Nggak cuma hore-hore. Oke. is that alright? Oke. Detikers, kita ketemu lagi besok. Saya Eduardo Simorangkir pamit. Dan saya Afrin Ong, Detik Sore. Gak Gak- cuma. Nggak cuma hore-hore. Yeay.